Nah, apakah ketidakjujuran sistemik ini karena faktor kultural kita atau sebenarnya lebih banyak dari struktur sistem pendidikan kita yang mau tidak mau atau memberi ruang yang besar kepada ketidakjujuran di samping mungkin karena banyak faktor yang lain. Saya ingin mengajukan pertanyaan terlebih dulu kepada Pak Fatul Wahid. Dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Bu Listian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. malam. Salam sehat sejahtera untuk kita semua, Ibu Bapak. Masih Bu Listia yang saya hormati, ini para senior, para guru, wabil khusus ini Romo Mulyatno yang nanti akan mendampingi narasumber. Terima kasih juga pada senior saya ini Pak Ud yang sudah memerintah saya. Makasih Pak Ud, terima kasih. Saya senang kalau beliau menghubungi saya. Saya tidak mungkin menolaknya. Nah, Ibu Bapak, terima kasih atas pelantikannya. Saya sebenarnya menyiapkan slide, Bu Listia, tapi mungkin lebih santai dengan ngobrol seperti ini ya. Eh, Pertama, saya harus melakukan pengakuan bahwa bidang saya sistem informasi agak jauh lah dengan kajian-kajian etika dan lain-lain. Biar nanti kita menolak ekspektasi. Jadi apa yang saya sampaikan ini, satu, berdasarkan bacaan yang sangat mungkin terbatas. Kemudian yang kedua, pengamatan dalam beberapa waktu lah. Saya berinteraksi dengan banyak orang, mengelola perguruan tinggi dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ini refleksi personal. Nah, sehingga nanti kita bisa memulai dari sana. Nah, saya ketika membaca menemukan banyak hal yang menurut saya bisa menjadi jawaban awal mengapa orang berbuat tidak jujur atau curang atau melanggar. Nah, saya temukan di sebuah literatur itu menarik. Saya yakin Ibu Bapak mungkin sudah familiar dengan literatur itu yang disebut dengan segitiga kecurangan. Nah, segitiga itu terdiri dari tiga faktor di sana. Yang pertama adalah rasionalitas. Yang kedua adalah peluang. Yang ketiga tekanan. Jadi mengapa orang tidak jujur atau curang? Pertama karena biasanya dia punya rasionalitas, punya alasan. Alasannya alasan pembenar tentu saja. Mulai misalnya, wah bebannya terlalu tinggi, bayarannya rendah, tidak merugikan orang lain toh, ya kayak seperti itu. Atau yang lain juga melakukan, membantu orang lain, kan hanya urusan dunia misalnya. Banyak sekali lah. Banyak sekali rasionalisasi yang bisa dilakukan untuk melanggar. Nah, kemudian yang kedua adalah karena tekanan. Tekanan ini macam-macam ya. Kalau dalam konteks pendidikan tinggi ada harus naik jabatan akademik, harus melakukan publikasi, harus lolos sertifikasi dosen, kebutuhan ekonomi yang mendesak, indikator kinerja utama, target, persaingan antar perguruan tinggi, misal pemeringkatan dan lain-lain, termasuk mungkin pola pikir masa kalah sama sana. Nah, kira-kira seperti itu. Ini yang kedua. Jadi tekanan. Kemudian yang ketiga ini karena peluang. Peluang ini bisa bermacam-macam. Data bisa dimanipulasi, mulai publikasi, falsifikasi, dan lain-lain. Kemudian ketiadaan regulasi, ini juga bisa masuk dalam peluang. Sanksi yang ringan, ini juga masuk peluang. Zaman aku keterampilan juga di pendek. Tanjung Pak Yoko ya, lu jeneng ya, dekat Bali dia bilang. Tidak ketahuan, atau bahkan mungkin yang merasa sangat sangat baik orangnya, merasa saya dekat dengan Tuhan, saya tahu cara beristighfar, saya tahu cara minta ampun. Nah, jadi akhirnya kombinasi itu rasionalisasi yang itu kita bisa buat daftarnya bisa panjang, tekanan dan peluang. Akhirnya itu kalau terakumulasi itu bisa menjadi alasan orang tidak jujur, eh, Bu Listia dan Bapak semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menghindar dari situ kan itu. Bagaimana menghindar? Nah, ini karena eh, dampaknya bisa sangat beragam. Dampak dari tidak jujuran itu bisa luar biasa. Saya bisa membuat dalam jenjang lah, nanti bersama mati diskusi kita. Yang pertama, ketika ketidakjujuran itu merajalela, maka kita akan pada suatu titik, bahkan kita sendiri, itu kadang mempertanyakan, apakah pemahaman saya selama ini itu benar? Jadi batas antara yang jujur dan tidak jujur itu semakin kabur sekarang. Makin kabur.
Karena pembenar alasan bisa dibuat. Nah, kalau itu yang terjadi, apa lanjutannya? Lanjutannya adalah normalisasi praktek ketidakjujuran. Oh, udah normal, kita terima seperti apa adanya. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah, kalau itu yang terjadi, maka lanjutannya apa? Lanjutannya adalah peningkatan frekuensi praktek ketidakjujuran. Semakin masif, prevalensinya semakin tinggi. Karena ketidakjujuran itu menular. Contagious, kira-kira seperti itu, menular. Nah, kalau itu yang terjadi, maka saya termasuk orang yang khawatir bahwa kompas moral kita itu semakin tumpul. Tidak bisa menunjukkan lagi mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat. Mana benar, mana salah. Semakin tumpul. Nah, ketika ini kita bawa ke konteks dunia pendidikan, termasuk perguruan tinggi misalnya, maka akan sangat mudah untuk mengimajinasi bahwa kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan dipastikan akan tergerus. Nah, kalau itu terjadi, ujungnya apa? Ujungnya adalah bagi para pendidik, termasuk kita Ibu Bapak, itu semakin sulit mengajarkan tentang kejujuran. Semakin sulit. Karena menjadi semacam lingkaran setan yang sulit diputus. Kita bicara di ruang publik misalkan terkait dengan integritas, saya termasuk yang yakin belum tentu semua orang sepakat. Karena bisa jadi mereka punya definisi kejujuran yang lain, punya definisi integritas akademik yang lain. Dan itu ada proses penumpulan. Ketika misalnya lah, saya kasih contoh, seorang dosen, kemudian dia menulis bareng dengan mahasiswanya. Dia sebagai pembimbing, dan namanya harus termuat di sana. Kita sekarang sudah bisa mulai debat, apakah itu termasuk kejujuran atau ketidakjujuran. Bisa jadi kita sekarang sudah sulit mengatakan itu tidak jujur. Kenapa? Karena prakteknya prevalensinya tinggi. Jadi prevalensi praktek ketidakjujuran yang tinggi itu akhirnya apa? Ada normalisasi definisi ketidakjujuran cenderung menjadi jujur. Nah, kalau ini yang terjadi, ya, saya Ibu Bapak bisa membayangkan lah kira-kira apa yang bisa kita dapatkan ke depan. Nah, dalam KAK yang saya terima, kan pertanyaan macam-macam ya, termasuk solusinya bagaimana kira-kira. Bu Listia, mohon maaf, ini saya lanjutkan atau dipancing pertanyaan lagi ya? Baik, Supaya saya lanjut dulu. lanjut dulu ya. Silakan. Ya, saya beri kesempatan untuk 3 menit dulu. Silakan. Oke, ya. Nanti Ya, mohon dikasih gitu, kodenya. supaya tidak terputus. Oke. Nah, nah, sekarang Ibu Bapak, kita bisa berpikir. eh, saya tadi ada menyontohkan beberapa saja. Saya punya daftar agak lengkap. Ketidakjujuran itu bisa levelnya beragam. Bisa personal, bisa organisasional, bahkan interorganisasional di dunia akademik. Nah, mungkin nanti kita bisa agak menengok ke sana. Cuma saya ingin lanjutkan ini, Bapak. Eh, Tadi sudah kita coba apa, konseptualisasi secara sederhana lah kira-kira gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana apa solusi atau tawaran solusi apa yang mungkin kita bisa ambil, kita diskusikan. Saya melihat ada banyak yang bisa kita lakukan. Yang pertama misalnya, forum seperti ini juga menurut saya penting untuk mengkalibrasi kompas moral kita supaya arahnya jelas. Jadi mengkalibrasi kompas moral ini menurut saya salah satu solusi dengan beragam cara. Kemudian yang kedua, yaitu pendidikan etika sejak dini. Sejak dini, mulai dari PAUD lah sekarang, PAUD, taman kanak-kanak, sekolah dasar. Nah, tentu saja ini dengan penyadaran dan contoh. Ini penting. Terus kemudian eh, tadi mengapa orang melakukan ketidakjujuran atau kecurangan? Salah satunya kan karena terkait dengan eh, peluang ya. Salah satu peluangnya karena risikonya rendah. Nah, sehingga menyadarkan akan risiko ketidakjujuran itu penting. Kita punya peribahasa yang saya masih ingat sampai hari ini sejak SD, sekali langsung ke ujian dan selanjutnya kan. Itu kan sebetulnya dampak dari ketidakjujuran. Dan saya nggak yakin juga anak-anak SD sekarang, anak-anak kita itu masih tahu peribahasa itu. Nah, ini contoh yang lain. Kemudian saya melihat lagi
Ada sebuah penelitian yang saya temukan bahwa ada hal yang bisa menjauhkan orang dari perilaku tidak jujur. Selain kompas moral yang masih terkalibrasi tadi, ada kegigihan. Gigih. Kegigihan itu penting. Kepercayaan pada kemampuan diri itu penting. Dan itu harus dilatih. Dilatih. Kenapa? Kalau tidak dilatih, maka orang akan cenderung tergoda. Saya kasih contoh ya Bapak. Mungkin ada di sekitar kita, mungkin malah kawan kita sendiri, atau mungkin makan malah kita juga gitu. Ketika anaknya mau masuk sekolah lah, SD, SMP, SMA, gitu kan. Itu seringkali kan orang tua sering melatih tidak percaya diri pada anaknya kan. Ibu bapaknya yang wah, berjuang keras dengan segala cara. Bahkan ada yang tergoda dengan menyewa joki dan lain-lain. Padahal anaknya bisa jadi itu mampu. Nah, kalau ini yang terjadi bisa dibayangkan kan bahwa di mata si anak apa yang dilakukan orang tua itu wajar. Sayang anak, rasionalisasi kan, rasionalisasi lain, yang lain. Nah, kemudian tidak kalah penting Bapak terkait dengan solusi adalah membatasi peluang untuk tidak jujur. Nah, ini kalau ujian diawasi itu kan contoh membatasi. Atau kalau eh, membuat skripsi, tesis, disertasi, dicek plagiarismenya misalkan. Itu juga membatasi peluang untuk tidak jujur. Kemudian kalau kuliah ya dikontrol prosesnya. Nah, saya kadang agak tertawa, senyum kejut gitu. Ada cerita, ada seorang pejabat kuliah S3, kuliahnya diwakilkan ke ajudannya. Dan ternyata itu diizinkan dosennya. Ini kan menarik itu. Dosennya itu mengizinkan. Duduk mewakili atasannya ikut kuliah. Ini kan membatasi peluang tidak jujur tidak dilakukan itu. Karena dianggap normal, baik-baik saja. Yang lain adalah terkait dengan perumusan sanksi yang tegas, yang ini bisa mempunyai efek jera. Ibu Bapak, yang saya tahu misalnya di banyak kampus lah di Eropa misalnya saya tahu. Ketika diketahui seseorang telah mahasiswa doktoral melakukan plagiarisme, maka biasanya sanksinya sangat tegas, sangat sederhana, dikeluarkan. Di kita, tampaknya yang seperti itu belum kita dengar lah. Mungkin ada, cuma saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya kan bisa jadi di beberapa tempat eh, derajat kesalahan karena merokok di kampus dengan menyontek itu lebih tinggi merokok. Ini kan karena kita memposisikan etika akademik, integritas akademik, kejujuran akademik itu dalam posisi yang tidak sangat ya begitu penting, kira-kira seperti itu. Nah, saya melihat lagi ada hal lain yang mungkin bisa kita lakukan. Kita bisa diskusi nanti adalah pembuatan sistem whistleblower, peniup fluid, melaporkan kesalahan, melaporkan pelanggaran, melaporkan kecurangan dan lain-lain. Dan penegakan kode etik juga penting di sana, termasuk Ibu Bapak adalah terutama bagi pimpinan, pengambil kebijakan, ini mengurangi beban yang tidak perlu. Karena itu bisa jadi menjadi rasionalisasi orang curang. Contoh dosen misalnya. Seringkali saya dengar, yang curang kenapa? Dosennya bebannya terlalu banyak. Sehingga menjadi alasan. Tentu saja Bapak, saya ingin membagi bahwa ini ada alasan yang valid untuk lembaga, ada alasan yang valid untuk personal. Beban terlalu banyak itu alasannya itu dalilnya lembaga. Ya, lembaga yang sadar kemudian menderegulasi mereka seperti itu atau mengatur ulang. Bukan argumentasinya individu. Argumentasi individunya adalah menambah kegigihan. Jangan dibalik. Kalau dibalik nanti jadi masalah. Nah, saya melihat apa yang tadi saya sampaikan Bapak itu akan terreduksi efektivitasnya ketika ada satu hal yang tidak kita temukan, yaitu keteladanan publik. Keteladanan publik, kita boleh ceramah apa saja, kita boleh melakukan apa saja, tapi ketika keteladanan publik itu tidak bisa kita lihat, mulai dari pendidik,
orang tua, tokoh, pemimpin. Kalau ini tidak terjadi, maka ini akan menghapus atau mengurangi paling tidak apa yang tadi kita upayakan. Nah, sehingga keteladanan menurut saya ini sangat penting. Nah, terakhir, pertanyaannya yang sampai ke saya adalah siapa yang terlibat, yang seharusnya terlibat. Ya, kita bisa daftar semua pihak, tapi kita bisa sebut beberapa, misalkan pemerintah, pemimpin, kita seperti itu. Terlibat sebagai apa atau apa yang harus dilakukan? Satu, memberi contoh, menegakkan regulasi, mengurangi tekanan yang berlebihan. Dunia pendidikan, Bapak, ini banyak yang bisa dilakukan. Mulai dari mendidik watak dengan perilaku dan contoh nyata, memupuk kegigihan, menghargai kejujuran, membuat koridor, regulasi, menegakkan norma kalau ada yang salah, tidak pandang bulu, tidak ada favoritisme di sini misalnya. Menyadarkan akan resiko kecurangan, mengurangi tekanan yang tidak perlu, itu bisa masuk dunia pendidikan. Ada yang sebagai pemimpin, ada sebagai insan atau warga dunia pendidikan. Dan saya juga melihat peran penting yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil, termasuk komunitas ini ya, Pak Pirus, ini masyarakat sipil. Termasuk juga di sini kalangan agamawan. Satu, meniup fluid. Ini penting. Tukang adzan. Kemudian melantangkan pesan kejujuran. Ini kan tukang adzan ya. Memberi contoh. Banyak yang bisa dilakukan. Termasuk media juga bisa masuk di sini. Keluarga tidak kalah penting, Bapak. Memberi contoh. Orang tua, ayah, ibu, memberi contoh pada anaknya. Juga mendidik kejujuran, kegigihan, dan juga kepercayaan diri. Ini penting. Nah, dan juga diri sendiri. Diri sendiri menurut saya juga bagian dari penting, Bapak. Karena kesadaran intrinsik menurut saya ini sangat penting. Kenapa? Karena tidak mungkin setiap hari orang mengawasi kita. Sebagai contoh, ya, Bapak. Ya, Bapak mungkin pernah mendengar ya, ada yang namanya alat bantu untuk mengecek plagiarisme ya. Ada penelitian dan lain. Pertanyaannya adalah, solusi itu atau teknologi itu gunanya apa? Gunanya itu untuk mengecek ada plagiarisme atau tidak, kan kira-kira gitu toh. Tapi yang saya lihat di lapangan seringkali yang terjadi itu malah lucu. Bagaimana tidak ketahuan melakukan plagiarisme? Yang tahu apakah kita melakukan plagiarisme tidak itu kita sendiri, Bapak. Bukan mesin. Tapi mesin akhirnya digunakan untuk apa? Untuk ngecek apakah kecurangan saya diketahui, kira-kira gitu. Ini kan pola pikir yang bermasalah ya. Saya bisa memberi tahu Bapak cara melakukan kecurangan, salin tempel persis tanpa diketahui Turnitin misalnya. Kalau Bapak mau saya kasih tahu. Karena teknologi itu bisa diakalin. Bisa diakalin. Karena filosofinya menjadi salah. Malah justru menjadi alat bantu supaya tidak ketahuan. Nah, ini kan pola pikir yang bisa kita coba diskusikan. Bu Listia, masih ada waktu. Mohon izin. Ya. Eh, masih masih off Ibu Listia. Mute, Bu Ristia Ya, mute. Ya. Nah, ada mungkin satu ini dulu. Oke, nanti disambung. ya, kita Ada lanjutkan. tiga hal ya yang mendorong terjadinya ketidakjujuran tadi yang disampaikan oleh Pak Fatul Wahid. Adanya alasan, kebenaran, kemudian kesempatan, dan tekanan. Tetapi yang menarik itu bagian terakhir. Sebenarnya meskipun menghadapi situasi seperti ini, kalau kompas moral itu kuat atau ada kegigihan, Ya. mestinya itu juga bisa menjadi pedoman untuk terhindar dari praktek ketidakjujuran, dan itu sifatnya dan sistemik. Ya. Untuk yang kedua ini kami bahkan Romo Mul. Saya ingin mendengar bagaimana tanggapan Romo Mul terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Fatul Kid terkait pendidikan etika di lembaga-lembaga pendidikan kita. Seberapa ya sudah sungguh-sungguh sehingga bisa memberi kemungkinan bagi peserta didik kita punya kegigihan gitu ya, dan punya kesadaran kuat dalam memegang kompas moral sehingga tidak
punya pembenar untuk melakukan ketidakjujuran. Dipersilahkan Romo. Terima kasih. Eh, Selamat malam, Bapak, Ibu yang saya hormati, terutama Pak Fatul Wahid yang sudah memulai salah satu contoh kesahajaan. Jadi saya akan memulai begini. Karena pertanyaan itu kan bagaimana mengakhiri ketidakjujuran dalam dunia pendidikan masa kini. Dan jawabannya mudah, tidak mungkin. Karena kita masih hidup di dunia kok ketidakjujuran diakhiri. Selalu ada kita kalau mau mengurus ketidakjujuran itu ada banyak hal dan tidak mungkin akan mengakhiri. Tetapi lalu saya balik bagaimana menumbuhkan pribadi-pribadi jujur dan itu masih mungkin. Kalau berangkatnya dari mengakhiri tidak akan berakhir ketidakjujuran itu. Saya sebelum sekolah sampai sekarang ini ya berhadapan dengan ketidakjujuran dan saya masuk dalam ruang lingkup ketidakjujuran itu yang kadang-kadang membuat jengkel dan tergoda dan itu masuk dalam ruang lingkup itu. Contoh sederhana tadi sudah dimulai dengan Pak Fatul, yang diukur oleh masyarakat kan derajat ketidakjujurannya rendah, jadi bukan menghargai kejujuran. Jadi ada apa itu cek plagiasi macam itu, yang dicek itu ketidakjujuran supaya ketidakjujurannya minim kan begitu. Tapi tetap tidak jujur, ada tidak jujurnya. Karena mentalitasnya sudah masuk ke sana. Padahal semestinya pendidikan itu menghargai, mengapresiasi yang jujur. Kalau saya ingat almarhum Buya Syafi'i, guru saya juga di Kentungan, itu selalu kata kunci itu otentik. Kalau mau menumbuhkan kejujuran ya otentik. Menjadi pribadi yang otentik. Pendidikan itu membantu orang bertumbuh secara otentik sesuai dengan eh, potensi bakatnya masing-masing. Bertumbuh dengan otentik. Tidak bertumbuh sesuai dengan cita-cita yang dibuat oleh orang lain. Dan pendidikan sudah lama mendorong orang tidak jujur karena tolak ukurnya adalah orang lain. Bukan tolak ukurnya diri sendiri. Buaya saya kenal di anak-anak di Sanggar Anak Alam, mengikuti juga pola pikir Romo Mangun dan Buaya berjuang sedemikian rupa agar anak itu ditumbuhkan sesuai dirinya yang otentik, bukan ditumbuhkan sesuai cita-cita orang lain, cita-cita orang tua, cita-cita sekolah. Karena kalau tidak, sekolah itu mengajar terus, tidak membangun aktivitas belajar. Padahal sekolah di dalam keluarga itu bukan mengajar. Orang tua mengajar terus-menerus itu anaknya bosan. Lama-lama anaknya itu menjadi apa ya antipati terhadap pendidikan karena apa? Diajar, bukan diajak bertumbuh dan belajar. Oleh karena itu penting ini menumbuhkan pribadi yang belajar sepanjang hayat dan menumbuhkan kejujuran, sikap, perilaku, karakter itu sepanjang hayat. Setiap orang saya yakin pernah tergelincir tidak jujur seberapapun kadarnya. Tapi bukan yang pertama-tama dilihat jatuhnya. Konon dikatakan jatuh itu jelas manusia bisa jatuh. Tapi bangkit itu pilihan. Pendidikan itu soal bangkit, soal bertumbuh. Bertumbuh dalam kejujuran itu. Itu pertama. Oleh karena itu bertolak dari apa pendidikan mestinya otentik. Sudah lama pendidikan kita itu tidak otentik, tidak mengabdi pada pertumbuhan orang supaya menjadi pribadi yang utuh. Maka kejujuran dan sikap jujur itu mestinya multidimensi, tidak sekedar tidak mencuri, tetapi bertumbuh dalam multidimensionalitasnya pribadi-pribadi manusia. Jujur itu berarti apa? Sebagai makhluk sosial ya bela rasa, peduli. Kalau nggak ada bela rasa nggak bisa jujur. Karena pasti akan dengan mudah mengambil haknya orang lain. Akan memanipulasi banyak hal untuk kepentingan diri. Maka peduli bela rasa sebagai makhluk sosial. Tetapi juga bela rasa sebagai pribadi yang tumbuh di tengah lingkungan. Mungkin pada orang lain sangat menghargai, tapi lingkungan hancur, dieksploitasi yang luar biasa. Itu berarti ketidakjujuran, ketidakmampuan bela rasa sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di tengah alam ini yang tinggal menerima dan merawat alam. Dan untuk itu saya juga sebenarnya menulis dalam tulisan PPT itu jujur itu ya dimulai diawali dari kesadaran menghargai diri sebagai ciptaan di tengah dunia ini dan pertumbuhan itu mesti ditumbuhkan dalam tumpuan
pondasi otentisitas diri sebagai tentu saja pribadi yang multidimensi dan ciptaan Tuhan yang Maha Esa ya. Tuhan itu kalau menciptakan pasti punya tujuan baik sesuai dengan kehendaknya. Dan untuk itu kalau otentik itu berarti jujur itu ya bersahaja. Paus Fransiskus itu mengajak kepada para ilmuwan dalam seluruh dunia dalam kunjungan dan suatu seminar. Ilmuwan itu menjadi tidak jujur kenapa? Karena merasa nanti akan memiliki ilmu, memiliki gelar, memiliki. Ilmuwan itu sejatinya pemulung, pengemis, pemulung ya, pemulung dari pengetahuan banyak hal yang sudah dimiliki banyak orang sebelum kita. Nggak bisa mengklaim itu sebagai pengetahuannya atau ilmunya. Karena bertumbuh dalam interaksi, kolaborasi yang terus-menerus. Tinggal memulung. Nah, barang pulungannya itu kan tidak berasal dari dirinya sendiri. Ini sudah memungut, harus bersahaja. Kalau tidak ada kesahajaan, ya akhirnya hidupnya orang Jawa mengatakan gerangsang. Bahkan sampai meninggal pun di nisannya ditulis gelarnya yang sangat panjang. Itu seolah-olah bahwa itulah tempelan-tempelan dari luar yang lebih berharga daripada otentisitas dirinya sebagai pribadi ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu ada dua dimensi kejujuran. Pertama, otentisitas hati nuraninya mulai dari dalam. Jadi yang mengontrol, saya sangat setuju dengan Pak Fatul, bahwa yang mengontrol kejujuran itu bukan orang lain, bukan mesin, tetapi hati nurani sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang memang di tengah dunia ini punya tujuan mulia sekaligus kita ini pengemis-pengemis. Hidup saja hanya titipan, ilmu-ilmu juga hanya tempelan, tidak lebih dari itu. Dan pada saatnya, kalau itu bermanfaat bagi dunia dan bagi orang lain, lalu pertumbuhannya otentik sesuai tujuan Sang Pencipta. Tapi karena kita hidup dalam kultur masyarakat, kejujuran mesti juga menjadi kultur yang ditandai salah satu, kalau kita bicara budaya, pilarnya selain nilai-nilai, nilai-nilai itu ditumbuhkan dalam tradisi dan ada juga otoritas normatif, ya, ada aturan. Tetapi yang hati nurani dan normatif terintegrasi itu akan menjadi kultur ketika itu ada komitmen dan konsistensi untuk memperjuangkan. Dengan demikian tidak bisa menumpukan pendidikan itu hanya dalam sekolah yang waktunya tidak lebih dari 20% dalam perjalanan hidup masa studi ya. Tapi sekolah itu dalam pengertian eksplorasi daya-daya jiwa nurani sepanjang hayat. Dan untuk itu kolaborasi keluarga, masyarakat itu sangat penting untuk menumbuhkan hati nurani yang tetap jernih, bersahaja, rendah hati, sadar sebagai pemulung, pemungut ilmu dan anugerah-anugerah yang lain dalam hidup dan tidak lepas dari yang lain, orang lain, banyak orang di sekitar dan untuk itu memiliki bela rasa, peduli, kesetiakawanan. Korupsi yang merajalela itu karena hilangnya bela rasa dan kesetiakawanan. Dan orang hidup bahwa seolah-olah hidupnya itu sudah miliknya dan memperjuangkan masa depannya itu seolah-olah itu juga menjadi milik. Padahal orang tidak memiliki apa-apa termasuk hidupnya. Maka kebersamaan itulah menjadi kekayaan, hidup ini menjadi kekayaan yang dititipkan untuk diisi, diperjuangkan supaya bertumbuh secara otentik. Untuk itu saya melihat bahwa 3 pilar pendidikan itu menjadi penting. Keluarga, masyarakat kewargaan, masyarakat sipil maupun masyarakat kewargaannya, civil dan civic education menjadi sangat penting, tetapi juga pendidikan formal. Pendidikan formal perlu dibangun berdasarkan pengembangan berorientasi pada pertumbuhan tumbuh kembang otentik setiap pribadi. Bukan untuk menumbuhkan sesuatu yang di luar kepentingan pribadi-pribadi. Sekolah itu ada tujuannya untuk mengembangkan pribadi-pribadi. Oleh karena itu penilaiannya pun perlu otentik. Tidak menilai berdasarkan ukuran-ukuran yang di luar itu. Apalagi kompetisi. Untung ya sekarang ini sudah tidak ada lagi diam-diam sudah tidak ada lagi ranking, tapi kompetisi itu terus ditumbuhkan sejak usia dini sehingga saling mengalahkan, tidak ditumbuhkan kolaborasi, kerendahan hati, kesetiakawanan, tapi kompetisi saling mengalahkan ketika ukurannya itu sama.
Padahal setiap pribadi ukurannya mestinya berbeda-beda sesuai dengan potensi bakat dan juga cita-cita masing-masing sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan dalam kebersamaan. Ini pemantik awal, nanti saya mohon dibantu dengan Baik, pertanyaan-pertanyaan yang lain. terima Demikian Pak kasih Romo. ya, dan Bapak Ibu Terima semua. kasih Romo. Ini ya terkait pribadi yang otentik. Ini saya jadi ingin bertanya ke Pak Fatul Wahid. Bagaimana mungkin kita bicara tentang pribadi yang otentik ya sekarang ini? Karena sistem kita itu teknosistem ya. Kesadaran kita itu dibentuk oleh ya media sosial, oleh lingkungan juga apa kata media sosial. Jadi ini tantangan besar sekali bagaimana kita apa ya mengupayakan apa yang di awal tadi disampaikan tentang kesadaran otentik, dan dengan itu kita bisa kemudian punya kepedulian kepada yang lain. Ketika kesadaran diri kuat, dan itu juga menjadi ruang, menjadi kesempatan berkembangnya kompas moral. Apakah mungkin ini ada hubungannya di beberapa beritaan ya, di Eropa misalnya orang semakin meninggalkan handphone misalnya ya, aktivitas apa namanya melukis, membaca, menganyam dan sebagainya, supaya tidak lagi terhubung terlalu dekat dengan handphone misalnya. Ya. Tapi situasi kita secara keseluruhan kan ini ya, kalau boleh saya mengistilahkan teknosistem, itu tantangan besar kita untuk bagaimana mengajarkan tentang kesadaran dan otentisitas diri ya, yang tidak dibentuk oleh situasi di luar. Itu pertanyaan pertama kepada Pak Fatul Wahid. Yang kedua, juga terkait dengan pendidikan kita, itu kan juga misalnya sistem ekonomi kita pun juga ternyata intervensi kan di dalam apa yang mau dicapai dalam setiap jenjangnya, sampai dengan juga perguruan tinggi. Kalau kita dengar sekarang yang dengan kementerian yang baru itu kan juga tetap ya ke sana, sistem ekonomi itu seolah-olah yang menjadi apa namanya yang melit ya, menuntun begitu, bukan kepada apa yang menjadi kita butuhkan, bangsa kita butuhkan, masyarakat kita butuhkan, yang juga beragam di tempat di berbagai tempat. Itu pertanyaan saya, Pak Fatul Wahid. Terima kasih Bu Listia. Pertama, kita sekarang dalam posisi yang tidak selalu mudah dinavigasi. Kenapa? Karena kita masuk dalam struktur yang tadi disebut teknosistem tadi. Kita tidak bisa lari dari sana. Tetapi saya melihat bahwa tantangannya adalah, atau apa yang mungkin bisa lakukan adalah, saya tetap melihat ada kelompok minoritas yang tercerahkan tanpa bermaksud menjadi yang terbaik. Jadi ada kelompok-kelompok minoritas yang tercerahkan. Atau saya harapannya sih kelompok mayoritas yang tercerahkan. Itu harapan saya. Tapi kalau kita sebut saja kelompok tercerahkan, kira-kira seperti itu. Dan kelompok tercerahkan itu salah satunya adalah yang terdidik. Itu bisa melantangkan pesan-pesan seperti ini. Pesan-pesan kebaikan, kejujuran. Tanpa lelah. Tanpa lelah. Karena saya tadi sampaikan bahwa sekarang itu sudah mulai susah loh untuk tadi menarik garis demarkasi yang tegas antara yang patut dan tidak patut. Nah, sehingga yang tercerahkan ini bisa melantangkan. Bahkan saya melihat yang datang diskusi malam ini termasuk yang tercerahkan. Karena merasa diskusi ini penting. Apalagi malam hari ini orang-orang baik lah. Nggak mungkin orang-orang nggak baik bisa datang malam hari meluangkan waktu diskusi seperti ini. Nah, ini harus dilantangkan pesan-pesan seperti ini. Nah, secara kolektif. Karena apa? Karena saya termasuk yang percaya kalau kita melantangkan secara kolektif itu akan semakin terdengar ke hal yang lebih luas. Dan itu mudah dipahami lah atau disepakati. Nah, kemudian yang kedua, yang kelompok tercerahkan ini saya membayangkan akhirnya menjadi pemikir mandiri yang independen. Menjadi pemikir yang independen menurut saya ini penting karena tadi dikatakan oleh Bu Listia kan,
paparan kita terhadap informasi yang sangat luar biasa ini kan sulit dibendung ya. Kita harus tetap menjadi pemikir mandiri. Artinya apa? Artinya kita bisa melakukan refleksi yang cukup, belanja literasi yang memadai, kemudian kita kunyah sampai kita pada sebuah kesimpulan yang melalui proses refleksi yang mendalam. Bukan hanya sekedar tanya ChatGPT, kira-kira gitu. Nah, bagaimana caranya? Pertanyaan seperti itu kan? Caranya adalah saya punya rumus sederhana sebenarnya yang saya sampaikan di banyak konteks. Yang pertama ya banyak membaca. Banyak membaca beragam literatur yang relevan. Bahkan mungkin juga berani melompat pagar, crossing over kira-kira gitu. Pada konteks literatur narasi yang mungkin di luar disiplin kita asli. Kemudian yang kedua adalah membuka diri terlibat dan berkontribusi untuk banyak diskusi, dialog, ngobrol. Ini menurut saya penting sebagai belanja perspektif. Kemudian yang ketiga ya banyak piknik lah, banyak jalan-jalan. Kira-kira. Karena dengan berpaparan dengan budaya lain, perspektif lain, kita menjadi lebih terbuka. Perspektif kita lebih lebar, horizon kita lebih jauh, sehingga apa? Kita pada suatu titik di mana akhirnya kita akan mudah menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Karena saat ini menghargai orang lain itu nanti bisa terkait dengan banyak hal, termasuk kejujuran kita. Kalau kita menghargai orang lain, dipastikan kita akan jujur pada dia lah. Kira-kira gitu. Ketidakjujuran itu karena kita tidak menghargai. Termasuk juga kalau kita menipu diri sendiri, itu kan ketidakjujuran kepada diri sendiri. Jadi menghargai diri sendiri dan menghargai lian. Ini tampaknya juga penting dan itu tadi bisa diasah dengan banyak baca, banyak ngobrol, banyak piknik. Kira-kira seperti itu. Nah, ini terkait dengan yang pertama. Bagaimana kita melantangkan tadi kelompok-kelompok tercerahkan ini dan juga menjadi pemikir mandiri kita upayakan. Termasuk anak didik kita, teman-teman kita ajaklah menjadi pemikir mandiri, tidak mudah terombang-ambing. Nah, kemudian yang kedua ada terkait dengan sistem tadi ya. Terkait kalau saya tadi memikirnya gini, kalau saya tidak salah memahami pertanyaannya Mbak Bu Listia, saya ingin mengembalikan kepada refleksi kita. Sebetulnya tujuan pendidikan itu apa? Ini menurut saya penting, karena ini akan mempengaruhi banyak hal di belakangnya. Kita bisa diskusi panjang lebar lah. Salah satunya bayangan saya, pendidikan harus membebaskan. Nah, kita bisa pinjam banyak teori, misalkan. Misalkan kita ambil salah satu teori di bidang ekonomi lah, ada namanya teori capability approach misalnya, dikembangkan oleh Amartya Sen. Nah, dia melihat pembangunan. Nah, dari pembangunan itu sebuah kebebasan, development as freedom. Apa itu? Jadi manusia ini punya kapabilitas dengan beragam kapabilitas. Nah, pertanyaan adalah tidak semua kapabilitas itu menjadi berfungsi. Ini keberfungsian atau functioning. Nah, bagaimana pendidikan itu selain bisa menumbuhkan banyak kapabilitas, juga pada titik yang lain harus memungkinkan orang memfungsikan kapabilitasnya. Nah, kapabilitas ketika berfungsi maka artinya dia punya kebebasan. Dia punya hak untuk tidak memfungsikan kapabilitasnya atau dia punya pilihan untuk memfungsikan. Kalau dalam ilustrasi yang sederhana misalkan nih Bapak, kita punya kapabilitas makan, misalkan gitu, makan. Tapi kita bisa sampai ujungnya kita bisa memilih makan atau tidak. Itu keberfungsian. Saya bisa jadi ketika Ramadan sebagai Muslim, saya memilih tidak makan. Itu keberfungsian, saya bisa memilih makan, tapi saya memilih tidak makan. Atau ketika saya melakukan protes misalkan, saya mogok makan misalkan. Ada alasan di sana meskipun saya bisa makan. Tetapi ketika pilihannya hanya tunggal tidak bisa makan, nah itu manusia tidak lagi bebas. Kita sekolah sampai SMA bisa memilih mau ke perguruan tinggi atau tidak. Ketika kita bisa memilih, maka kita bebas. Meskipun akhirnya kita memilih usaha, tidak melakukan perguruan tinggi. Tapi itu pilihan sadar, bukan karena keterpaksaan. Nah, pendidikan, bayangan saya, itu membebaskan seperti itu. Nah, sehingga memang akhirnya tidak ada paradigma tunggal.
yang bisa menyatukan semuanya. Nah, sehingga saya termasuk yang apa ya, penggemar penggemar pola pikir koeksistensi terus terang. Kita tidak mungkin menyatukan semuanya. Kita harus membuka diri untuk pola pikir koeksistensi untuk banyak hal, untuk banyak hal. Dengan catatan selama nilai-nilai abadi itu tidak dilanggar. Nah, saya punya 3 daftar nilai abadi, Bapak bisa menambahkan. Pertama kejujuran, kedua keadilan, ketiga kesetaraan. Selama kejujuran, keadilan, kesetaraan tidak dilanggar, silakan. Nah, karena koeksistensi itu ada di sana. Itu kira-kira Bu Listia, mudah-mudahan tidak kemana-mana. Terima kasih. Moro jawaban saya. Masih sangat terkait di situ ya. Mohon bersabar Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau terlibat dalam perbincangan kali ini. Saya masih ingin ke Romo Mulyatno ini ya, karena bicara tentang kebebasan, ini juga kita berharap Romo mungkin bisa menyampaikan pandangan analisisnya tentang praktek pendidikan selama ini. Seberapa menumbuhkan kesadaran dan seberapa para pendidik, lembaga pendidikan memberikan kepercayaan pada peserta didik untuk diberi kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Silahkan dan mungkin apa dampaknya ya dari kebiasaan proses pembelajaran yang kita alami. Ya, terima kasih. Saya ini sedang di Jakarta juga membicarakan tentang instrumen akreditasi yang dulu sangat komplain ya, sangat administratif, dan akhirnya mendorong banyak orang untuk memanipulasi, tidak jujur itu karena administratif itu pusatnya bukan manusia, tetapi pusatnya itu kertas, pusatnya itu sertifikat. Jadi dulu guru yang baik, dosen yang baik itu kalau sertifikatnya banyak, tapi tidak bertanya sertifikat itu memberi dampak apa dan memberi layanan apa kepada pertumbuhan sesamanya, kepada tumbuhan mahasiswa murid ya. Asal pokoknya mengumpulkan sertifikat piala ya. Di sekolah-sekolah dulu itu dipajang piala-piala dan itu melanggengkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Kita bisa membayangkan sekolah-sekolah di pedalaman pinggiran bagaimana bisa mencetak piala dan ikut berlomba dengan itu. Bagaimana guru bisa mendapatkan banyak sertifikat meskipun sekarang memungkinkan juga lewat seperti malam hari ini ya Zoom lalu dapat sertifikat. Tapi kalau listrik saja tidak ada, itu lalu itu menjadi tolak ukur kan berarti ketidakadilan dan ketidaksetaraan terus berlangsung. Maka lalu menghargai orang itu bukan berdasarkan tambahan-tambahan apa itu kertas-kertas yang didapatkan dan itu bisa dicetak di mana-mana dan kalau kita membuka itu ya Facebook, Instagram itu tawaran-tawaran membuatkan sertifikat sangat mudah dan bahkan sertifikat bisa membuat sendiri dengan apa itu tinggal mencetak ya. Kalau itu menjadi tolak ukur kehidupan, bukan tolak ukurnya adalah impact atau kalau kita dalam bicara dalam iman ya, manfaat apa yang diberikan kepada banyak orang dan sesama itu akan melanggengkan ketidakjujuran. Oleh karena itu, lalu kami juga berjuang bagaimana membuat, misalnya dalam pembicaraan kami, akreditasi itu membuat sekolah itu tidak merasa bahwa harus mencetak banyak hal. Adanya itulah yang nanti menjadi tolak ukur. Apa itu? Kinerja, performance, pelayanannya, apa yang dipikirkan dan diwujudkan untuk anak-anak dan menumbuhkan anak dan apa dampaknya bagi anak-anak. Itu sedang kami perjuangkan. Seperti itu pun ketika instrumen jadi dalam kultur besar masyarakat kita, sistem kita, masih ada saja orang yang menawarkan dokumen-dokumen silakan memesan kepada kami dengan harga sekian. Seperti halnya skripsi, paper ya di kalangan dosen pun kan ditawari ya, itu tawaran dibuatkan artikel kalau untuk jurnal demikian harganya sekian itu ada tawaran-tawaran seperti itu. Itu sebuah sistem besar di tengah masyarakat, sistem ekonomi, kehidupan masyarakat yang kadang-kadang juga menjadi tantangan. Tetapi paling tidak berjuang supaya pendidikan, usaha-usaha itu yang lebih dihargai sesuai dengan konteks. Apalagi dalam konteks Indonesia yang besar. Lalu menjadi catatan bagi saya, hal yang sangat penting untuk menumbuhkan kejujuran itu adalah pembiasaan, habitus.
laku sehari-hari. Perjumpaan interaksi ya, kalau saya belajar itu dari filsafat ya yang memberi dasar itu selain kok eksistensi disampaikan oleh Pak Fatul juga gambaran otonomi korelasi bahwa manusia itu dengan berkorelasi yang interaksi timbal balik itu otonominya bertumbuh. Kesadaran dirinya siapa, seperti apa, menyadari bahwa hidupnya bertumbuh karena jasa banyak orang di sekitarnya dan sekaligus termotivasi untuk bisa memberi kebermanfaatan bagi sesama. Dan itu kejujuran akan bertumbuh ketika orang merasa bahwa dalam hidupnya itu ada panggilan luhur untuk memberi manfaat bagi sesamanya. Manfaat tidak selalu bahwa ukurannya itu material, tapi manfaat itu membangun suasana, orang merasa diapresiasi, dihargai, juga memberikan support spiritual dan moral, itu juga manfaat bagi sesama. Maka laku melalui perjumpaan, interaksi. Dan yang kedua, itu melalui social discernment atau ya pemurnian komunal. Seperti malam hari ini kan kita membangun social discernment, sebuah pemurnian komunal. Kita itu perjumpaan-perjumpaan dengan sesama, terutama ya kita ini dalam tanda kutip ya kelompok yang agak elit gitu ya bisa berjumpa semacam ini. Ini sebenarnya juga membangun pencerahan bagi kita pemurnian secara komunal. Kita belajar, saling bertumbuh, saling mendengarkan. Ada kelompok terpelajar seperti kita, tapi juga ada kelompok terdidik yang memiliki perjumpaan-perjumpaan kultural di masyarakat. Mereka sudah memiliki kebiasaan-kebiasaan itu ya. Di Jogja ada kelompok Anggoro Kasih yang melibatkan banyak anggota masyarakat, berjumpa, memikirkan tentang kehidupan masyarakat dan sebagainya. Dan ada banyak komunitas yang lain, termasuk Papirus saya kira. Lalu komunitas dengan identitas dan lokal genius itu, kecerdasan lokal itu perlu didorong, diapresiasi dan ditumbuhkan supaya orang tidak hanya mengapresiasi pada tingkat luar yang kelihatan dan itu menjadi tren zaman ya, tetapi orang-orang lokal yang berjuang melestarikan keutuhan lingkungan itu juga perlu mendapatkan apresiasi dan itu tempat orang bertumbuh dengan jujur. Tadi kami juga berbicara, kenapa ya justru banyak orang terpelajar kok tidak jujur? Koruptor sebagian besar terpelajar. Sementara masyarakat lokal yang terdidik ya, meskipun tidak terpelajar, tidak sekolah ya, tapi mereka terdidik satu sama lain memurnikan hati dan sangat menghargai, sangat respect karena kenal satu sama lain. Dan itu menjadi juga pembelajaran ya, ketika kenal satu sama lain dan bersaudara di dalam masyarakat, kejujuran tetap menjadi nilai yang unggul dan dihargai. Yang selanjutnya, bela rasa yang terencana. Jadi pendidikan, keluarga, masyarakat, lembaga perlu membangun bela rasa yang terencana. Tidak bisa lagi bela rasa dalam kehidupan itu menjadi apa ya ungkapan-ungkapan spontan setiap individu. Kalau itu terencana di dalam keluarga, sekolah, bela rasa kepada yang lemah, yang miskin, yang terpinggirkan, bahkan yang menjadi ketidakadilan, tumbuh kejujuran itu. Jadi ya memang kalau mau berderma itu ya direncanakan. Kalau mau menolong sesama ya direncanakan. Bukan memberikan sisa-sisa, tapi menyisihkan. Seperti kalau orang berpuasa itu kan memberikan kepada yang lain sesama itu karena menyisihkan. Dan itu sebuah eh, pemurnian kejujuran. Selanjutnya pembiasaan menelisik gagasan yang bisa diwujudkan. Karena kadang-kadang orang mau jujur itu pikirannya distrak oleh pembicaraan tentang figur-figur tertentu, gibah dan sebagainya. Pembicaraan tentang peristiwa lupa berbicara menelisik setelah membicarakan sesuatu itu apa yang bisa diwujudkan dalam pengembangan kehidupan yang lebih maju. Bukan membicarakan orang-orang, alih-alih membicarakan peristiwa orang-orang, membicarakan gagasan-gagasan yang dari tinggi dan terus-menerus dicari yang paling sederhana. Memang ada kesenjangan ya antara idealisme dan kehidupan sehari-hari, tetapi hal-hal besar tidak mungkin bisa diwujudkan tanpa ada pembiasaan kehidupan sehari-hari. Itulah pemerdekaan yang bisa ditumbuhkan lewat pendidikan. Jadi orang tidak berpusat pada diri sendiri, tetapi memiliki
gerak kecerdasan dan sekaligus keterampilan hidup dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat dan mewujudkan nilai-nilai luhur, entah itu nilai-nilai spiritual maupun nilai-nilai moral dalam laku sehari-hari. Itu tambahan saya Mbak Listia. Semoga tidak Terima kasih. mana-mana. Terima kasih. Ini ada pertanyaan yang sudah lama dan sering diajukan, tetapi ini menjadi langsung terkait, yaitu soal bahwa masyarakat Indonesia itu terkenal religius, tapi korupsinya juga paling besar. Dan bagaimana menjelaskan situasi ini? Monggo, Pak Wadul dan Pak Momul. Ini Pak Koruptor Fatul kita nih yang ini, lebih ada, tapi saya juga menunggu perspektif Pak Momul juga. Silakan, Pak Wadul. Ya, terima kasih Bu Listia. Saya ini sering saya sampaikan di beberapa kesempatan ternyata. Mungkin karena pengalaman personal keberagaman saya ya. Saya yakin nanti dari konteks yang lain, perspektif lain juga akan jadi serupa, saling melengkapi dan lain-lain. Pertama, agama itu seringkali, ini mungkin juga semacam otokritik sampai level tertentu, itu seringkali dibingkai secara menakutkan. Jadi yang diajarkan tuh lebih banyak remnya, kira-kira. Nggak boleh gini, nggak boleh begitu, haram, dilarang, dilaknat dan lain-lain kira seperti itu. Sehingga agama itu akhirnya bukan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Nah, padahal dalam ajaran agama dan saya yakin di agama manapun itu ada unsur progresivitas di sana, kemajuan. Juta agama itu bisa menjadi gas untuk melakukan banyak hal. Termasuk juga ketika kita menjalankan peran kita masing-masing, menjadi pendidik dan lain-lain itu agama bisa menjadi gas yang itu akhirnya apa? Membuat kita berbahagia dalam beragama. Nah, ketika kita berbahagia dalam beragama, maka ajaran-ajaran agama ketika kita jalankan itu menjadi nyaman. Contohlah, salah satu inti di ajaran agama saya itu kejujuran. Itu kalau diringkas itu cuma satu, jujur. Kalau orang jujur itu orang akan menjauhi banyak hal buruk. Nah, akhirnya jadi nyaman, enak gitu. Jadi kejujuran tidak menjadi keterpaksaan, tidak menjadi beban, bukan karena orang lain, bukan karena aturan yang mengekang, bukan karena ada sanksi, tapi karena memang itu sifat dasar manusia, fitrah, kira-kira seperti itu, kejujuran. Kemudian yang kedua, saya ingin mengajak Ibu Bapak untuk melakukan refleksi. Saya yakin semuanya sepakat bahwa agama itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi konsistensi pengamalan. Nah, sehingga tadi Romadhon juga tadi pelaku sehari-hari. Ini menjadi penting sekecil apapun. Kita bisa melihat di sekeliling kita lah. Tadi betul kita sering mengkhotbah hak lian, ternyata kita korupsi. Agama larang, tapi kita menjalankan. Nah, ini isi di sini. Pengkhianatan kira-kira. Kemudian bahwa agama itu bukan ibadah dalam artian yang sangat sempit. Yaitu kalau agama Islam, sholat, zakat, haji, tidak sekedar itu. Bahkan malam ini saya niatnya beribadah, seperti Mbak Bina ini beribadah. Karena ini melantangkan pesan-pesan kejujuran ini ibadah. Sehingga ibadah itu melingkupi. Nah, ketika itu kita jadikan kesadaran kolektif, maka kita akhirnya selalu selalu punya alasan untuk berbuat baik. Nah, karena berbuat baik itu sebetulnya tanpa alasan itu. Tapi kita kalau punya alasan sebagai manusia itu lebih mantap gitu. Karena kalau orang masih punya alasan, itu berarti biasanya bukan menjadi habitus atau akhlak, kira-kira gitu. Akhlak itu sesuatu yang dilakukan tanpa alasan sebetulnya. Kita ngasih sedekah ke orang lain ya tinggal ambil dompetnya kasihkan, nggak perlu berpikir nanti besok makan atau tidak kita. Nah,
Kalau di agama saya, misalkan kalau bersin langsung alhamdulillah itu tanpa memikir, ya alhamdulillah. Itu kan habitus ya, itu akhlak, kira-kira seperti itu. Nah, itu ajakan saya. Nah, kemudian Ibu Bapak, kalau kita sebagai pendidik atau pengajar misalnya, caranya bagaimana? Ini kan menurut saya penting untuk kita diskusikan. Yang pertama, saya ingin mengajak bahwa kita harus menegaskan tujuan kita beragama. Kalau tujuan kita beragama itu kan untuk kebaikan, ternyata ada orang yang tersakiti karena kita beragama, itu ada masalah di sana. Kemudian yang kedua, saya termasuk yang percaya bahwa pengajaran yang baik itu bertahap, gradual, pelan-pelan, karena harus ada proses internalisasi. Kalau pendidikan itu instan, itu akan jadi masalah. Tidak punya ruang yang cukup, waktu yang memadai untuk melakukan internalisasi kesadaran. Nah, kemudian ya tadi, terakhir, saya yakin di agama manapun selalu ada perbedaan. Di Islam juga ada terkelompok, di teman-teman Nasrani juga ada. Saya melihat, mohon maaf, kalau melihat. Nah, eh, ketika itu terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Saya akan mengajak Bapak kita kembali kepada ilmu. Kalau memang secara keilmuan itu memungkinkan 2 pendapat, 3 pendapat, ya harus kita terima. Nah, ini menurut saya kok penting diajarkan supaya ada harmoni menjadi terbentuk, saling menghargai menjadi lebih terjamin dan lain-lain. Itu tambahan dari saya, eh, Bu Listia. Nanti Promo Mulyatno lebih mengelaborasi lagi, mudah-mudahan ya. Terima kasih. Monggo Romo untuk pertanyaan yang sama. Ya, tadi ada yang bertanya ya, kita ini sangat religius, tapi kenapa korupsi tetap merajalela? Itu juga pertanyaan saya. Kalau saya merefleksikan demikian, sering kita tercampur ya antara religius dan agamis formalis itu. Jadi setiap pemeluk agama itu mestinya religius. Religius itu berarti ya menyatukan. Religare itu artinya dalam bahasa Latin itu artinya menyatukan. Jadi kalau orang itu semakin beragama kalau dan semakin religius itu mudah menyatukan, melihat kita ini sesama makhluk Tuhan. Itu menyatukan. Kita ini sesama memiliki tujuan mulia dalam hidup, itu menyatukan. Nah, mungkin perlu dilihat ya bahwa di dalam agama itu ada dimensi-dimensi yang kalau nanti kita mengembangkan pendidikan agama supaya kita paling tidak tahu ya. Dimensi ortodoksi ajaran. Ya setiap agama memiliki ajaran dan itu tidak perlu bahwa kok tidak sama. Ya memang sunnatullah ya bahwa seperti halnya manusia ini saja sudah berbeda, ajaran-ajaran juga ada perbedaan. Kalau memasuki dimensi ortodoksi, mungkin orang bisa menemukan core dari agama ajaran itu. Tadi disebut Pak Fatul itu jujur. Dalam bahasa iman Kristiani, kasih ya, cinta kasih. Kalau orang mengasihi ya mesti jujur. Kalau tidak jujur itu berarti tidak mengasihi. Hanya mengasihi diri sendiri. Kasihnya tidak mendalam dan tidak integral. Jujur dan kasih itu ya wajah lain dari kehidupan kemanusiaan yang bernilai luhur. Itu pertama dari dimensi ortodoksi, ternyata ya ada perjumpaan. Yang kedua, dimensi spiritual. Kalau jujur dan kasih itu berhenti pada tataran intelektual, ya tidak menjadi laku, maka itu mestinya menjadi spiritualitas. Menjadi pendorong, tadi ya menjadi kompor, menjadi gas yang menumbuhkan, menjadi motor ya. Maka disebut sebagai spirit, roh yang menjiwai, tidak kelihatan tapi menjiwai hidupnya. Kan manusia meskipun mengatakan saya itu agamis ya, dan spiritualis, memiliki spiritualitas, tapi kan kelihatan dari pancaran hidupnya yang terrefleksi dari kehidupannya. Lalu dimensi selain spiritual, dimensi amal moral. Dan untuk bisa melestarikan masing-masing agama dengan kekasannya masing-masing ada dimensi ritual. Dimensi ritual itu tempat untuk membakar, entah itu ritual individual atau ritual komunal, membakar spiritualitasnya itu, menjernihkan supaya apa yang diyakini menjadi semangat itu dihidupi dalam komunal, kelembagaan sesama beragama dan sekaligus amal
dengan umat beragama yang lain. Ada amal moral sosial. Dan kalau 5 dimensi itu ya, ortodoksi, spiritualitas, komunal kelembagaan, kemudian ritual dan amal itu terintegrasi, saya kira jujur menjadi buah dari kelima dimensi itu. Nah, kalau berhenti pada ritual komunal dan mungkin dimensi ortodoksi yang tidak menjadi spiritualitas mendorong amal, lalu bahaya. Seolah-olah bahwa orang terkecoh terhadap apa yang kelihatannya itu tampak luaran, orang itu beribadah ritual, tapi belum tentu menghayati dalam dorongan spiritualitas dalam amal. Dan saya kira agama manapun mengajarkan orang yang beriman secara utuh dan integral itu sampai pada tataran amal, kebermanfaatan. Ibadah itu tidak hanya ibadah dalam pengertian ritual, tapi ibadah itu juga dalam laku kehidupan sehari-hari. Nah, dengan membaca itu, maka pendidikan agama tentu tidak sekedar menjadi pembelajaran agama, menghafal rumus-rumus atau ajaran-ajaran itu berguna penting, tetapi kalau hanya berhenti di situ, ya itu tadi bahaya sekali bahwa membuat orang itu hafal dengan ayat-ayatnya, tetapi tidak sampai pada laku keterampilan hidup, kecakapan hidup di tengah masyarakat. Itu tanggapan saya, Mbak Listia. Makasih. Baik, terima kasih. Ini tanggapan yang saling terkait menurut saya. Jadi ada banyak otokritik untuk kita para pendidik terkait agama juga, yang mana umumnya ajaran-ajaran itu tampaknya banyak yang berhenti pada level pengetahuan, tapi tidak kemudian dikembangkan dalam kesadaran sehingga menimbulkan penghayatan ya, yang kemudian bisa menghasilkan laku yang religius. Bangsa kita banyak yang menyebut religius, tetapi ternyata masih di tingkat permukaan. Artinya bukan religius, tapi having religion, yes, tapi belum sampai religius. Tampaknya umum seperti itu. Ini tantangan untuk para pendidik agama, juga untuk sekolah-sekolah yang mendidik para calon pendidik agama. Ini saya kira penting ya untuk melakukan refleksi dan otokritik sih. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, waktu yang tersedia untuk para hadirin, silakan yang ingin menyampaikan pandangan, boleh juga pertanyaan, bisa langsung membuka mic. Apabila ada pertanyaan di YouTube, mohon teman-teman dari Papirus boleh membacakan untuk kami. Pak Nanang dipersilakan. Langsung ya, silakan Pak Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh memperkenalkan diri Pak Nanang? Ya, nama saya Nanang. Saya tinggal di Jogja. Jadi saya melihat sebenarnya kalau tema kita itu bicara soal bagaimana kejujuran dalam dunia pendidikan, itu menurut saya sih kayak melepaskan pendidikan itu dari lingkungan sekitarnya. Pertama, pendidikan itu kan bagian dari budaya masyarakat kita. Kalau budaya masyarakat kita itu feodal, ya pendidikannya juga jadi feodal. Makanya orang lalu mengikuti pendidikan untuk dapat ijazah, dapat gelar, dan mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan ijazah dan gelar itu, karena dengan gelar dan ijazah dan gelar itu dia akan menjadi orang yang terhormat dalam kacamata feodalisme ya. Jadi gelar itu akan menunjukkan kedudukan seseorang. Jadi selama karena masyarakat kita feodal, ya pendidikan kita jadi feodal. Terus yang kedua, masyarakat kita kan masyarakat dan hipokrit ya. Misalnya
sederhana lah aja kita lihat di dalam masyarakat kita itu kan, di masyarakat kita ada budaya nyumbang. Tapi nyumbang itu kan sebenarnya bukan sumbangan itu, karena orang melihat sumbangan sebagai kayak utang piutang itu. Nanti kalau saya nyumbang segini, besok saya berharap eh, disumbang segini. Jadi eh, saya pernah diskusi dengan driver saya ya, kalau kita memang mau menyumbang itu refleksi dari kepedulian, harusnya kalau ada orang meninggal, kita memberi sumbangan lebih besar daripada kita memberi sumbangan kepada orang yang hajatan manten kan. Nah, orang yang meninggal, apalagi habis sebelum meninggal operasi, dia butuh bantuan. Tapi kan dalam kenyataannya di masyarakat kita, kalau nyumbang orang meninggal dan orang punya hajat nikahan lebih besar nyumbang. Karena itu sebenarnya bentuk dari hipokrisi di dalam masyarakat kita. Kalau masyarakat kita hipokrit ya pendidikan kita juga hipokrit gitu. Jadi kita nggak bisa melepaskan pendidikan itu dari situasi budaya yang melingkupinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara soal kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, dan lain-lain yang terkait dengan nilai moral, sebenarnya kalau dalam kacamata Ki Hajar Dewantara itu kan ada 3 pusat pendidikan. Tugas utama menanamkan nilai-nilai moral sejak dini itu pada orang tua, pada keluarga. Bagaimana keluarga menanamkan nilai-nilai moral soal kepedulian, soal kejujuran, soal kerja keras, soal kepedulian, dan lain-lain. Nah, problemnya adalah seberapa siap orang tua di masyarakat kita itu untuk menjalankan fungsinya sebagai pendidik. Jadi kita bisa bandingin kan, misalnya guru yang di sekolah itu untuk jadi guru dia harus kuliah, harus ada pelatihan, ada macam-macam. Lalu seberapa upaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat kita dan mungkin juga oleh pemerintah untuk menyiapkan orang tua kita menjadi pendidik gitu. Padahal kalau dalam konteks penanaman nilai-nilai moral itu ya awalnya harus dari orang tua, karena itulah proses pendidikan yang paling dasar. Kalau sudah di sekolah berarti dia sudah usia 4-5 tahun itu tinggal memupuk dan kembangkan, tapi dasar-dasarnya adalah dari orang tua. Nah, jadi kalau kemudian kita melihat persoalan kejujuran itu menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan, menurut saya agak terlambat, karena itu harusnya menjadi tanggung jawab orang tua. Yang ketiga sebenarnya ini soal, menurut saya agak paradigmatik gitu ya, melihat pendidikan kalau kita kaitkan dengan moral. Mungkin kita perlu survei gitu ya, kalau ketemu dengan orang tua. Coba ditanya, mereka itu mendidik anak, menyekolahkan anak itu untuk apa? Saya pernah melakukan survei kecil-kecilan yang tidak secara metodologi mungkin nggak bisa dipertanggungjawabkan, tapi sebagian besar orang tua kalau ditanya buat apa mereka mendidik dan menyekolahkan anaknya, biar pinter. Memang jujur, peduli, kerja keras, disiplin itu bukan hal yang menjadi tujuan pendidikan menurut orang tua. Jadi ketika anaknya pulang bawa kertas ujian nilainya 10 misalnya sempurna, ya orang tuanya akan senang, dia nggak akan peduli anaknya nyontek apa enggak. Dan sebaliknya kalau anaknya pulang bawa kertas ujian nilainya 4, dia akan kecewa, nggak peduli anaknya nyontek apa enggak. Yang penting bahwa dia hasilnya baik atau buruk. Jadi dia nggak peduli apakah anaknya itu jujur atau tidak, kerja keras atau tidak, disiplin atau tidak. Yang penting hasil ujiannya. Nah, ini menurut saya sesuatu yang agak paradigmatik nih. Gimana sih sebenarnya masyarakat kita melihat pendidikan? Di banyak
contoh di negara maju kan pendidikan dasar dari TK, SD itu nggak banyak memberikan pengetahuan, tapi lebih banyak mengajarkan prinsip-prinsip dasar kehidupan, tentang bagaimana orang harus antri, bagaimana orang mengajarkan soal etika, menghargai orang lain, dan seterusnya. Di kita kan anak sekarang ini orang begitu mengagungkan kalau anaknya pintar matematika, pintar bahasa Inggris, dan seterusnya. Baik, Jadi menurut saya agak kompleks. Mungkin saya minta pendapat nanti dari dua narasumber. Terima kasih. terima kasih Pak Nanang, ada 3 hal yang disampaikan, tapi yang secara umum pendidikan di sini terkait dengan lingkungan budaya sekitar. Apabila budaya feodal yang mendominasi, artinya pendidikan kita belum mampu mentransformasikan situasi budaya tersebut. Ya. Dan yang kedua soal nilai-nilai yang dididikan di dalam keluarga. Pertanyaannya adalah apakah umumnya orang tua kita juga punya concern, punya keseriusan dalam menanamkan nilai pada anak-anak mereka. Apakah nilai-nilai menjadi orientasi dalam menemani tumbuh kembang anak. Seperti itu yang dari Pak Nanang. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Pak Edi Safitri dipersilakan. Ya, makasih Mbak Listia. Yang saya hormati Romo Mulyono dan Pak Rektor, Pak Fatul Wahid. Senang sekali saya di forum ini dan tertarik begitu. Saya melanjutkan saja dari Pak Nanang tadi itu sebelumnya. Tapi memang pertama kalau kita tentang ketidakjujuran dan sebagainya tadi yang dibahas, saya pernah ditanya itu, bagaimana implementasi kurikulum merdeka gitu. Jawaban saya sambil guyon kan selama kurikulum merdeka saya jarang ketemu anak saya begitu. Karena pergi pagi pulang sore terus full di sekolah. Saya rasakan itu. Sehingga saya akhirnya berpikir justru sekolah kok mengambil alih peran-peran yang sesungguhnya harusnya dimainkan oleh orang tua begitu. Saya sampai sekarang meyakini bahwa peran utama itu ada di orang tua dan masyarakat. Sekolah sebenarnya adalah figuran saja, pemeran figuran. Tapi nyatanya hari ini memang ruang-ruang yang seharusnya itu ada di rumah dan di masyarakat itu diambil alih oleh sekolah gitu. Itu saya pikir saya tidak tahu bagaimana dinamika di sekolah itu, apa yang dikerjakan itu juga saya belum begitu detail gitu ya. Yang pertama pengalaman saya tentang pendidikan di Indonesia. Yang kedua, saya coba merespon tentang kesadaran otentik yang disampaikan Romo, kemudian ada pendidikan yang membebaskan Pak Patul tadi itu. Ada lagi juga sih itu ada yang pendidikan yang terserabut dari akar rumput. Nah, pertanyaan saya kan cuma satu. Bagaimana mungkin misalkan bagaimana dunia pendidikan itu mampu melahirkan pendidikan yang kesadaran otentik atau bahkan membebaskan ketika memang tadi itu dihadapkan pada realitas yang tidak mungkin secara habitatnya begitu ya kata Pak Nanang tadi. Orang tua itu nyekolahkan anak itu biar anaknya pinter, kemudian dapat kerja. Nggak ada itu orang tanya sekolah pinter kenapa ya karena pingin akhlaknya mulia gitu. Ya, itu kayaknya jarang yang begitu. Walaupun ada tapi setidaknya dalam pikiran selintas itu adalah bagaimana anak nanti bisa hidup mulia dengan pendidikannya begitu. Ditambah misalkan dunia kerja itu sendiri yang mensyaratkan harus kompetitif. Sehingga kalau kata Pak Romo tadi itu pendidikan yang bebas dari kompetisi akan sulit karena emang ketika mereka keluar dihadapkan pada realitas yang seperti itu, yang sebaliknya. Untuk kerja harus punya kemampuan A. Jadi dunia kerja juga mengkondisikan hal seperti itu gitu. Nah, pertanyaan saya kemudian kan mungkinkah dunia pendidikan itu melakukan kerja-kerja yang ideal sebagaimana disampaikan oleh Pak Patu dan Romo tadi itu. Sehingga yang sekarang terjadi justru dunia pendidikan menjadi penjembatan untuk dunia kerja itu. Seperti itu. Nah, saya pikir itu, Mbak Listia. Bagaimana harus dimulai dari dunia pendidikan itu ketika realitasnya memang sulit untuk
untuk diwujudkan gitu. Karena syarat-syarat untuk menjadi jabatan tertentu saja sudah demikian sulit sehingga orang tua itu ketika menyekolahkan anak, menguliakan anak itu sudah bicara itu. Dan dunia perguruan tinggi juga ketika dia menawarkan sebuah program studi juga menjanjikan ruang-ruang kerja itu begitu. Tidak cukup misalkan dengan jujur begitu, akhlakul karimah, tapi juga ada kemampuan atau kompetensi-kompetensi lainnya. Saya pikir itu Mbak Listia. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi Safitri, ini dosen Fakultas Ilmu Agama Islam, Fakultas UI. Terima kasih. Ada satu lagi Bapak Ibu yang ingin menanggapi. Silakan, ada satu lagi. Kalau tidak saya serahkan kepada Saya Mbak Listia. oh nggih, silakan Bu Wahya. Ya. Terima kasih. Tadi saya jadi diingatkan tadi sama Pak Fatul dan Romo Mulyadi. Nah, jadi ini saya waktu mengurus izin salam gitu ya, Sanggaran Alam. Nah, waktu itu kami karena salam ini awalnya mau sekolah formal gitu ya. Nah, kami mohon izin ke dinas dan kemudian ternyata ada syarat-syaratnya gitu ya. Jadi kalau sekolah formal itu kalau untuk SD harus ada lulusan PGSD, tenaga pengajarnya. Kemudian juga harus mempunyai uang minimal sekian seperti itu di tabungan. Dan syarat itu kami tidak punya. Gitu. Nah, tapi siswa kami itu banyak gitu ya. Nah, kemudian kami diarahkan sama dinas gitu loh. Buaya ini kan de facto sudah ada, tinggal de jure itu dan itu ada persyaratan yang kami nggak bisa. Nah, Buaya kan punya teman-teman gitu ya, yang mungkin lulusan PGSD gitu. Nah, itu kan nanti bisa dimasukkan sekalipun nggak terlibat di sana. Kemudian juga tabungan itu bisa pinjem orang, kemudian nanti di print, di fotokopi, setelah itu diambil, dikembalikan kan gampang, itu mudah gitu ya. Saya kaget gitu, ini kan kami diberi solusi yang seperti itu gitu ya. Kemudian saya berpikir sebentar dan saya bilang, saya mohon maaf, saya membangun sekolah ini dengan sebuah kejujuran. Kalau memang tidak bisa dengan izin seperti itu, lebih baik saya tidak minta izin. Kemudian saya pulang dan sebetulnya saya agak saya kecewa dan marah sebetulnya. Tapi saya juga di satu sisi saya punya tanggung jawab karena ini sekolah sudah berjalan gitu. Nah ini bagaimana kalau nanti kami nggak mendapatkan izin gitu. Tapi saya nggak mungkin kalau harus seperti itu gitu. Nah kemudian kami rapat dengan wali murid dan saya sampaikan saya sangat keberatan kalau harus dengan cara-cara seperti ini. Karena terus terang bahwa sekolah ini kita bangun dengan sebuah kejujuran. Dan alhamdulillah itu orang tua murid akhirnya mendukung mungkin ada cara harus seperti apa gitu ya. Nah kemudian kami menempuh yang non formal. Istilahnya kalau non formal sebetulnya kan waktu itu yang non formal itu masih dipandang sebelah mata gitu ya. Karena nanti harus ikut ujiannya paket A, paket B, paket C. Nah saya bilang ke orang tua, oke lah kita izinnya mungkin nggak apa-apa seperti itu. Tetapi kan prosesnya kita bertanggung jawab bahwa kita bikin sekolah yang seperti ini kayak gitu ya. Kita memberi kemerdekaan kepada anak-anak, kemudian dan juga dengan alasan sebuah kejujuran itu kami menerapkan pendidikan di sini melalui riset gitu ya. Jadi anak boleh memilih objek riset yang disukai gitu ya. Jadi pendidikan yang memerdekakan gitu. Dan kenapa dengan riset itu sekali lagi kami juga membangun sebuah kesadaran untuk etos kerja dan juga kejujuran. Jadi bagaimana sejak dini anak itu mengatakan sesuatu berdasarkan data. Dan juga ini sistem yang supaya nanti tidak ada terjadi contek-menyontek atau apa gitu ya. Ujiannya ya kalau memang kamu risetnya itu ya kamu akan mempresentasikan apa yang kamu dapatkan gitu ya. Nah ini kemudian kami memberanikan diri membuang sekat-sekat mata pelajaran. Nah kemudian kami pergi ke dinas lagi dan mereka, aduh sayang Bu, karena kan ini sebenarnya nanti tak jagokan gitu loh, salam tuh udah dikenal gini-gini Bu, izinnya yang itu gampang kok katanya. Sekali lagi saya mengatakan bahwa ya inilah kami memang, saya tidak mau dengan seperti itu. Nah pada akhirnya singkat kata kami akhirnya izinnya non formal.
Dan kemudian kami sama sekali tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah itu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2018. Dan itu benar-benar kami puasa dan kami mengatakan pada orang tua ya kita memang jadi sekolah mandiri. Ayo kita dengan segala upaya gitu ya. Dan saya bersyukur gitu, ternyata masih banyak orang baik gitu ya. Jadi sekolah kami disupport oleh volunteer-volunteer. Nah sehingga ya terus terang kami nggak bisa kalau misalnya harus membayar UMR harus apa. Tapi ada kesadaran gitu ya. Dan kemudian ini kami sampaikan juga ke mahasiswa-mahasiswa. Nah sampai hari ini kami ditopang oleh mahasiswa berbagai universitas di Jogja ini, baik dari UIN, dari UNY, Sanata Dharma, UMY, UII gitu ya, dan ada beberapa yang tergabung dengan kami. Hampir setiap semester memang kami mobilitasnya sangat tinggi gitu ya. Mereka jadi volunteer cuma 6 bulan, tapi itu tantangan bagi kami gitu. Nah, jadi bagaimana sebenarnya sistem yang dibuat dan juga untuk akreditasi, mungkin ini ada Romomul juga ya. Nah itu kan banyak sekolah-sekolah yang akhirnya itu memanipulasi gitu loh. Dan kami dengan teman-teman oke lah kita ya seperti apa adanya aja gitu loh. Kita nggak apa-apa silahkan. Ya awalnya kami dapat B kemudian dapat A gitu ya. Tapi kami nggak pernah merekayasa gitu. Ya udah apa adanya saja gitu. Dan kami sampaikan kepada asesor-asesor gitu. Kami nggak mau memanipulasi, silahkan nilai apa yang ada di kami. Dan kami menunjukkan gitu ya sehingga kami ini merecord apa yang dilakukan oleh anak-anak baik anak-anak dan guru ya kita harus memproduksi gitu kan ini sekolah memproduksi pengetahuan sehingga kami itu baik guru fasilitator kami juga sama pendiri anak-anak itu memproduksi pengetahuan dengan buku gitu ya jadi kami bisa membuktikan ini loh track record kami gitu ya nah jadi itu tantangan yang memang nah, mungkin bagaimana sih membuat sistem supaya tidak terjadi manipulasi dan pembohongan tadi gitu ya. Tapi itu memang berat gitu ya. Saya melakukan itu dan luar biasa gitu ya. Jadi kami dibantu pemerintah itu baru mulai tahun 2018. Itu karena bisa online gitu ya. Sehingga kami nggak perlu harus tatap muka dengan orang-orang yang kami harus melawan itu gitu ya. Nah itu aja sih yang bisa ini kan. Jadi bagaimana sih membuat sistem supaya ya kejujuran itu memang harus dibangun apalagi dunia pendidikan ya. Ini kan mestinya harus di garis depan dalam menjunjung tinggi itu menanamkan nilai-nilai karakter. Dan terus terang kami bisa melakukan itu juga karena kerjasama antara orang tua, masyarakat, dan juga sekolah gitu ya. Jadi trisentra itu memang betul-betul mutlak harus dilakukan untuk sebuah pendidikan gitu. Terima kasih ya. Terima kasih tiga penanggap Bapak Ibu sekalian dan kita mohon tanggapan dari Romo Mul dan Pak Fatul Wahid. Secara umum ada 3 poin ya terkait dengan kultur dan transformasi pendidikan, yang kedua terkait pendidikan nilai di dalam keluarga dan tantangan sistemik, di mana memastikan kejujuran itu bisa berkembang. Nah, saya kira itu. Silakan Romo Mul dulu, silakan. Terima kasih Pak Nanang, Pak Edi, dan terakhir Mbak Wahya. Romo mute, Romo. Terima kasih. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas tanggapan ini ya. Kita memang saling belajar dan beberapa pertanyaan sebenarnya juga dijawab oleh Bu Wahya ya tentang pusat pendidikan yang perlu kolaborasi dan sinergi. Jadi kalau paradigma pendidikan itu artinya bahwa semua pribadi manusia perlu belajar seumur hidup, yang perlu dididik tidak hanya anak, tetapi seluruh warga masyarakat, termasuk guru dan kita semua ini perlu saling belajar. Kenapa? Kemandekan sekolah itu justru sering terjadi karena gurunya tidak merasa perlu belajar. Gurunya itu menjadi pengajar. Lalu dengan kurikulum Merdeka itu ruang baru bahwa guru pertama-tama bukan pengajar tetapi fasilitator dan bersama murid membangun kegiatan belajar.
Tentu saja tidak dihilangkan aspek direktif dan mengajar, itu pasti ada ya. Tetapi yang utama dan pertama adalah membangun ruang belajar bersama, dan itu juga dipraktekkan di sekolah Mangunan. Banyak sekolah transformatif alternatif yang mengembangkan itu, dan dulu mungkin Mbak Wayat merasa ya itu sangat diskriminatif terhadap model-model pendidikan macam itu. Sekarang ini sedang banyak orang melihat bahwa itu yang merdeka itu sudah mempraktekkan sejak dulu itu. Lalu menyangkut hal itu, paradigma pendidikan ya mestinya paradigma tumbuh kembang. Jadi kita misalnya melihat budaya, budaya itu bukan hipokrit, bukan feodal. Yang pertama-tama bukan itu. Budaya itu adalah hipokrit dan feodal itu kan representasi dari sebuah nilai tertentu. Lalu representasi dalam tradisi itu yang perlu bisa atau dan bisa dikritisi, diubah. Yang paling utama adalah proses tumbuh kembang yang ada di masyarakat. Contoh sederhana tadi yang diangkat adalah soal saya dulu waktu awal ya itu juga sering protes di masyarakat di desa saya ketika bapak saya menjual kambing, menjual sapi untuk rukun tetangga dan sebagainya. Tapi lama-lama saya belajar loh, ini kekayaan mereka itu bukan lagi sapi dan kambing, tetapi kekayaan mereka kehidupan bersama ini. Dan begitu kami mengalami juga saat-saat di mana membutuhkan kehadiran dan uluran tangan sesama itu sedemikian rupa mereka menopang itu ya. Jadi ada nilai yang ada di situ, tidak sekedar bahwa transaksi soal uang dan sebagainya. Itu dibalik itu. Tentu saja ketika ada praktek-praktek yang saling merugikan itu bisa dikritisi oleh anggota masyarakat sendiri dan saling belajar yang saya sebut tadi sebagai communal discernment atau pencerahan dalam komunitas, komunitas saling belajar. Kemudian ketika orang tua mengatakan, ya anak saya sekolah itu biar cerdas, biar pinter, dan saya tidak langsung menyanggah itu ya. Ya betul bahwa sekolah itu untuk pinter, tidak keliru, tapi cerdas dan pinter secara utuh, ya cerdas nurani, pinter dalam harian keterampilan hidup, cerdas sosial, dan itu kan tinggal menambahkan ya. Bertolak dari apa yang sudah disampaikan itu tidak langsung disanggah, karena kalau orang disanggah itu ya nggak nyaman ya. Perlu kita belajar apa dari modal apa yang sudah ditumbuhkan dalam kolaborasi dan sinergi yang terus-menerus orang tua, sekolah, guru, dan masyarakat. Saya kira itu disitulah pertumbuhan pendidikan bisa berlangsung. Itu terkait dengan paradigma dan kurikulum merdeka tadi menjadi kegiatan belajar, dan jangan paling tidak saya mengingatkan pada diri saya, jangan pikir bahwa setelah dilemparkan kurikulum itu semua orang tahu. Ya tahu, tapi perspektifnya berbeda-beda. Maka perlu terus diasah pemahamannya supaya kurikulum merdeka itu bukan berarti bahwa anak sepanjang hari di sekolah. Orang tua perlu menanyakan, lalu juga berdialog, berkomunikasi, apa toh yang dimaksud dengan kurikulum merdeka, apa substansi dari kurikulum merdeka itu, sehingga bukan sekedar memindah kegiatan rumah lalu ke sekolah. Kurikulum merdeka kan mestinya sinergi, kolaborasi antara orang tua dan anak-anak dan juga sekolah untuk menumbuhkan anak secara otentik dan lebih optimal dalam bakat-bakatnya, tidak hanya kecerdasan tadi disebut pintar saja secara intelektual. Itu. Jadi dari situ bisa menanggapi dunia kerja, memang dunia kerja ada aspek kompetitif dan seringkali sekolah pun masih menggunakan competitiveness. Mestinya tidak hanya itu, tapi yang disampaikan bukan sekedar kompetitif. Kompetitif dalam hidup selalu ada ya, tetapi kompetitif yang sehat dan itu menumbuhkan keunikan masing-masing, kemampuan beradaptasi, kemampuan berkolaborasi. Jadi kompetisi bukan menjadi yang paling menonjol, yang paling utama, tapi kemampuan beradaptasi, menyadari keunikannya, hidup dalam situasi masyarakat atau konteks itu menjadi perkembangan bersama yang perlu ditumbuhkan. Mbak Waya tadi menyebut segala upayanya sekarang mendapatkan pengakuan banyak pihak bahwa inilah model pendidikan yang mendekati ideal, paling tidak banyak yang mengatakan itu, dan itu butuh perjuangan panjang, butuh konsistensi dan komitmen. Lalu berbicara soal sistem,
Saya menyatakan demikian. Sistem dalam konteks Indonesia yang sedemikian luas dan besar ini selalu ada reduksi ya. Jadi mencoba membuat sedemikian rupa untuk melayani sekian banyak masyarakat luas dengan kebinekaan yang luar biasa. Tetapi di sisi lain, nah, kita berjuang supaya sistem itu dinamis, siap ditransformasi, siap dikritik. Sistem perlu dibutuhkan, tetapi jangan sampai sistem itu memasung. Maka dalam instrumen akreditasi yang baru, 3 pilar itu atau 4 ya sekarang itu tambah harapannya nanti kaitannya dengan apa outcomes-nya itu menjadi salah satu penilaian, tapi penilaian yang paling utama adalah kinerja atau performance, bukan compliant ya, yang dimanipulasi bisa disiapkan semalam, fotokopi sekolah lain dan sebagainya, tapi kinerja. Kinerja itu ditopang oleh apa? Guru yang mau belajar terus-menerus demi perbaikan dan pimpinan sekolah yang berorientasi pengembangan guru dan pengembangan siswa. Maka kegiatan-kegiatan dan fasilitas itu ditanyakan apa impact-nya, pengaruhnya bagi pengembangan potensi para siswa. Dan itu sebuah sistem juga yang kita terus perbarui, meskipun demikian juga ada kritik sana sini dan terbuka untuk itu ya, karena ingin melayani masyarakat Indonesia yang sedemikian luas itu. Itu tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih Romo Mulyatno. Silakan Pak Fatullah. Baik, terima kasih Bu Ristia, terima kasih pada Pak Nanang, Mas Edi dan Bu Wahya. Baik, saya mencoba menarik garis merah antara ketiga isu yang tadi diangkat. Tadi sudah disinggung dengan bahasa lain oleh Romo Mul. Ini terkait dengan agensi kita dan struktur, kira-kira gitu. Ada, mohon maaf, saya bukan orang sosiologi, tapi saya membaca sedikit terkait dengan teori-teori sosiologi. Ada banyak perspektif untuk melihat bagaimana hubungan antara struktur atau sistem itu dengan agensi kita. Apakah kita itu terikat betul dengan sistem struktur itu bisa macam-macam ya, bisa regulasi, bisa norma, bisa kebiasaan, bisa tradisi, itu struktur. Nah, apakah kita terikat dengan itu ataukah kita itu bisa menjadi otonom? Nah, salah satu pendapat dalam sebuah teori sosiologi itu bahwa struktur dan agensi itu saling membentuk, kira-kira gitu, saling mempengaruhi. Nah, pertanyaannya adalah ketika itu kita jadikan sebagai pintu masuk, maka ikhtiar-ikhtiar kecil yang tadi dilakukan itu saya termasuk yang percaya akan mempengaruhi struktur. Nah, sehingga misalkan tadi sama oleh Mas Edi ya, bagaimana perguruan tinggi merespon. Nah, betul Ibu Bapak. Strukturnya apa sekarang misalkan? Strukturnya misalnya ada pendekatan baru mengelola perguruan tinggi lah, neoliberalisme misalkan gitu. Yang fokus pada persaingan bebas, dunia kerja dan lain. Itu eh, eh, sesuatu yang kita lihat sehari-hari dan dijadikan semacam apa ya, acuan rezim saat ini lah. Kalau kita mau mengakui secara jujur juga, meskipun kadang ditolak juga. Eh, Kalau itu yang kita lihat, pertanyaannya adalah Ibu Bapak, apakah mungkin kita sebagai agen itu bisa melakukan perlawanan-perlawanan kecil? Nah, tadi yang diceritakan oleh Bu Wahya, bayangan saya, itu adalah untuk tidak serta-merta mengibarkan bendera putih atau melempar handuk. Karena struktur yang ada. Tapi tetap menjaga perlawanan-perlawanan kecil tadi. Nah, sehingga saya kalau ditanya tadi oleh Mas Edi, kita bisa tetap satu menjaga legitimasi. Ini penting juga untuk bertahan hidup kan. Karena legitimasi itu eh, ada apa otorisasi dan ada endorsement kira-kira gitu dari pantaran kita, dari sekitar kita. Nah, keberadaan kita itu diakui, itu legitimasi. Tapi mungkin ya kita tambah di waktu yang sama kita tetap menjaga nilai, nah, termasuk kejujuran di sana. Nah, kalau itu bisa, ini menjadi semacam perlawanan kecil. Dan kalau banyak kelompok yang sepakat dengan kita, maka akan perlawanan membesar. Dan saya termasuk yang masih percaya, optimis, semakin banyak yang bergerak seperti itu, maka struktur bisa akan kita ubah.
Nah, sedikit demi sedikit. Nah, sehingga misalkan tadi contoh salam menjadi menarik kan. Sekarang diakui Bu Wahya ya. Nah, itu kan sebetulnya ada perlawanan-perlawanan kecil yang konsisten, yang konsisten. Cuma isunya adalah sekarang tantangannya adalah konsistensi, istiqomah. Ini kan sesuatu yang luar biasa ya. Tanpa bahan bakar yang cukup kuat untuk perjalanan jauh. Nah, bahan bakarnya apa? Bayangan saya adalah tadi motivasi mulia tadi. Kita punya basis nilai yang kuat yang itu akan menjadi bahan bakar untuk perjalanan jauh. Tanpa itu kita akan terombang-ambing. Nah, kalau ini kita semacam apa jadikan sebagai model. Betul, dunia di sana tidak sedang baik-baik saja, tapi kita sepakat tidak menyerah, kita sepakat untuk membuat perlawanan-perlawanan kecil. Nah, karena menolak segala sesuatu tampaknya hari ini agak susah itu, agak susah. Nah, karena nanti kita akan kehilangan legitimasi dan lain-lain. Nah, sehingga disinilah akhirnya menjadi penting untuk memaknai, menyuntikkan makna. Bagi contoh ya Bapak, kalau di dunia akademik misalkan, ini kan sekarang misalkan di kampus ya, publikasi, terindeks Scopus misalkan ya. Ini kan sebetulnya bisa kita tetap melakukan hal yang sama, tapi kita suntik dengan nilai. Kita publikasi terindeks internasional Scopus untuk apa? Supaya kebermanfaatan kita lebih luas. Itu nilainya. Bukan karena remunerasi, bukan karena insentif, bukan karena gaya nama kita ada di sana, tapi untuk kebermanfaatan yang lebih luas. Itu kan kita suntik dengan nilai. Yang kita lakukan serupa, sama, tetapi nilai kita suntikkan. Nah, kesadaran-kesadaran ini kalau lama-lama kita gaungkan terus, lantangkan terus, maka bisa jadi prakteknya mungkin tidak akan terlihat sangat berbeda, tapi kesadaran yang mendorongnya itu berbeda. Akreditasi misalnya. Tadi Romo Mul mengatakan ada mengisi borang ya Romo ya, bohong dan ngarang ya. Nah, borang. Jadi isinya itu manipulatif. Nah, tetap bisa jadi kita mengisi borang, tetapi kita suntikkan nilai. Jangan memanipulasi, jangan fabrikasi data, jangan falsifikasi dan lain-lain. Jadi ini kan penting. Borangnya bisa jadi sama, tapi cara mengisinya berbeda, nilai yang kita suntikkan berbeda. Nah, ini kan memang perlu bareng-bareng kita lantangkan ya. Karena memang dunianya sekarang semakin apa berat untuk para pengelana yang merambah jalan lengang itu, kira-kira gitu. Kira-kira gitu Bu Listia ya. Ya. Terima kasih Pak Fatul Wahid. Ini masih ada waktu dan tadi ada yang sempat mengangkat tangan Pak Januarius Magal. Apakah jadi? Silahkan, masih ada waktu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, shalom. Salam, perkenalkan saya Januarius Magal dari Papua. Saya senang sekali seketika kita bertemu di dalam dialektika ini. Di sini beberapa hal yang saya analisis pribadi saya lebih kepada pendidikan. Mohon maaf saya lebih jauh Indonesia bagian timur. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat yang hadir di sini berikan respon terhadap kesadaran pendidikan di tanah Papua. Iya, bahwa di mana pendidikan di tanah Papua dibandingkan dengan di Jogja di sini memang tidak sama ya, tidak sesama. Bahwa di mana Papua hari ini itu guru, ketidakjujuran daripada guru hari ini atau dosen itu adalah mereka hanya memberikan tugas. Kemudian ini anak-anak ini tugas ya, nanti anak-anak kerjakan besok kumpul dan sebagainya. Nah, kemudian tugas dan tanggung jawab daripada guru itu apa gitu. Nah, kemudian mereka belum dijelaskan secara totalitas bahwa mereka anak-anak di Papua itu belum mengerti apa yang disampaikan atau apa yang kita harus tulis dan sebagainya. Nah, kemudian
sampai hari ini ada mungkin bapak-bapak sudah dengar bahwa Kaimana itu Provinsi Papua Barat itu ada 6 sekolah ditutup karena belum ada guru. Nah, dalam hal-hal seperti ini, bagaimana merespon atau bagaimana kesadaran ketidakjujuran daripada pendidikan? Karena pendidikan ini yang bagaimana kita menyelamatkan bangsa ini. Ini semua orang tahu. Tetapi kesadaran daripada guru itu memang belum ada sampai hari ini. Mungkin karena melihat dari honor dan sebagainya. Mungkin kekurangan dan sebagainya di situ. Namun tetapi saya lebih fokus ke tidak melihat itu. Tetapi tanggung jawab sebagai guru pengajaran itu harus bagaimana sesuai dengan kompetisi atau tanggung jawab itu dilaksanakan begitu. Mungkin biar supaya saya bisa diskusi sama teman-teman mahasiswa Papua yang ada di Yogyakarta bisa respon atau kasih pencerahan begitu loh. Terima kasih, mungkin begitu. Maaf kalau salah. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di forum ini Pak Januarius Magal. Di sana sudah pukul 11 ya. Jadi yang disampaikan oleh Pak Januarius lebih ke problem gap ya yang luar biasa di Papua dengan di Jawa. Ada sekolah yang tutup karena tidak ada guru. Mungkin Momul bisa menyampaikan kepada Pak Menteri ini ya, persoalan guru yang sangat langka di Papua. Jadi bagaimana mau mendidikkan nilai-nilai ketika guru pun belum tersedia. Ini problem, tapi mungkin juga selain di Papua, kalau di bagian yang lain di Indonesia, ketidakhadiran guru itu juga bisa bermakna orangnya hadir, tapi mungkin apa yang disampaikan tidak relevan dengan peserta didik, tidak relevan dengan kebutuhan peserta didik, bisa terjadi seperti itu ya. Mohon tanggapan juga untuk Pak Januarius Magal jam 11 waktu Indonesia Timur. Dipersilakan Pak Fatul Wahid Romo. Terima kasih. 2 bulan yang lalu saya juga ke Papua, tapi Papua yang timur ya, dan di sana ada beberapa kabupaten aktivitas pendidikan formalnya lumpuh di Kabupaten Duga, dan juga ada beberapa kabupaten Bukit Bintang dan sebagainya ya. Itu karena apa? Ada situasi-situasi konflik, situasi sosial dan sebagainya. Itu menjadi perhatian juga dan keprihatinan. Karena ketika situasi masyarakat tidak kondusif, itu korban yang utama adalah anak-anak, dan itu artinya masa depan kehidupan kita, masa depan kehidupan berbangsa. Saya tidak langsung menanggapi persoalan konflik sosial dan sebagainya, tetapi saya merespon dari perspektif apa yang kami bisa perjuangkan ya. Sekarang ini sedang memperjuangkan pendidikan berkebinekaan yang kontekstual. Artinya sekolah baik Jogja, Jakarta, Papua itu bisa memiliki model dan representasi yang sangat berbeda. Baik itu tidak harus ukurannya sekolah di Jogja atau Jakarta. Maka itu yang dulu kita sebut sebagai kompetisi antara sekolah Jakarta dan Papua dan sekolah-sekolah yang lain dengan model yang berbeda-beda itu tidak relevan. Sekolah yang relevan itu adalah sekolah yang mengenali bakat dan kebutuhan tumbuh kembang anak sesuai konteks hidupnya, dan guru menempatkan diri sebagai fasilitator tumbuh kembang anak sesuai dengan bakat dan konteks hidupnya. Dan sekarang ini juga dipahami bahwa yang disebut sekolah itu bukan gedung ya terutama, tapi sekolah itu aktivitas belajar, dan aktivitas belajar bisa dilakukan dimanapun. Pada masa-masa yang lalu kita ingat kalau akreditasi itu yang diukur kelasnya, ruangnya berapa meter, WC-nya ada berapa, apakah kurang besar, atau ada tulisan WC laki-laki dan perempuan saya berjenis kelamin seperti itu menjadi yang paling utama. Tetapi tidak mengenal konteks dan menghargai konteks. Maka yang diutamakan sekarang ini adalah bagaimana sekolah yang disebut pemangku kepentingan, orang tua, guru, pimpinan sekolah, dinas berkolaborasi untuk memfasilitasi tumbuh kembang anak.
di dalam situasi itu. Dan dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat luas, kemarin disadari juga dalam pembicaraan Bapak Menteri yang baru dengan anggota DPR ya tentang guru, realitas itu. Meskipun ketika berbicara tentang guru tentu saja tidak selalu sampai pada sangat detail seperti yang dikatakan teman dari Papua tadi ya, ternyata di sekolah sana ada yang tutup, sekolah sana yang tutup. Hanya berbicara mungkin dari informasi dinas atau siapapun. Seperti saya ke Papua tidak bisa langsung dengan mudah masuk ke berbagai tempat di pedalaman. Tetapi paling tidak itu menjadi catatan kesadaran bersama bahwa Indonesia ini sedemikian luas dan pendidikan alternatif atau yang kita sebut pendidikan kreatif itu sangat penting. Dan guru dalam titik ini tidak lagi menjadi seperti dulu diwajibkan bahwa harus yang PGSD dan sebagainya. Karena kalau itu catatan administratif saja seperti itu, yang menjadi tolak ukur keberhasilan pendidikan, lalu ini tidak bisa mengukur pendidikan secara berkebinekaan dan berkeadilan, serta berkesetaraan. Mengingat negara yang memiliki kepentingan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pendidikan itu wajib untuk pendidikan dasar belum mampu menyediakan sarana yang mencukupi. Dan untuk itulah maka penting disadari, diapresiasi inisiatif berbagai komunitas masyarakat. Ada pesantren, masyarakat adat, relawan yang memberikan layanan pendidikan dengan model-model yang sangat beragam dan itu memberi kontribusi bagi pencerdasan anak-anak bangsa ini. Saya kira tadi yang di Papua lalu bisa secara kreatif melibatkan masyarakat, bagaimana menemani anak-anak supaya bisa tumbuh kembang dalam situasi konteks masyarakatnya dan memiliki keterampilan hidup di tengah tantangan zaman ini. Itu tanggapan saya secara agak generik ya, karena itu kalau di Papua dan di berbagai tempat mesti bahwa penyelesaian masalah harus bertolak dari potensi yang ada di tengah masyarakat itu dan bertumbuh bersama masyarakat, mencari bersama masyarakat. Terima kasih Mbak Listia dan Nah, Bapak Ibu. terima kasih Romo Mulyatno. Pak Fatul Wahid dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Listia. Salam Pak Magai. Baik, saya mungkin tidak membahas langsung, cuma saya ingin cerita sedikit. Karena saya tidak banyak terhubung dengan pendidikan dasar dan menengah. Saya 2 tahun lalu sempat berkunjung ke Wamena, Pak Magai. Saya mengunjungi kawan saya di Universitas Amal Ilmiah di Wamena, dan itu bagian dari pendidikan Yayasan YAPIS, Yayasan Pendidikan Islam Papua. Saya ke sana tentang kawan saya beberapa hari, dan selama 2 hari saya dikawal oleh kawan yang memakai pistol terus, naik mobil karena beberapa hari sebelumnya ada penembakan. Ini mengamplifikasi bacaan dari Romo Mul tadi. Keamanan di sana masih menjadi barang mewah di banyak titik. Sehingga ini memang menjadi perhatian. Kemudian yang kedua, ketika di sana saya senang melihat beberapa pemandangan yang menurut saya luar biasa. Di Universitas Al-Mal Ilmiah itu lebih dari 95% mahasiswanya non-Muslim. Dan di sana bahkan ada waktu itu penggalangan dana untuk Natal. Terjadi dalam suasana yang sangat damai, sehingga saling menghormatinya luar biasa terjadi. Dan yang seperti itu, bayangan saya itu bukan terjadi karena keterpaksaan. Ini yang tampaknya penting. Itu bisa terjadi harusnya di banyak tempat, tidak hanya di Papua. Jadi dari Papua sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita coba ambil untuk kita pelajari, kita jadikan bahan refleksi. Kita bisa tularkan, translasikan di konteks lain. Nah, kemudian yang ketiga, kita semakin sadar ketika kita agak piknik agak jauh gitu. Saya juga pernah sampaikan ke pedalaman di NTT dan lain-lain. Maka kita tidak bisa melihat Indonesia dengan satu kacamata. Indonesia bukan Jawa, Indonesia bukan Jakarta. Indonesia itu sangat-sangat beragam. Kalau yang mengatakan Indonesia itu beragam berarti kurang piknik. Atau udah piknik tapi kurang jauh, kira-kira gitu. Nah, sehingga memang tadi Romo Mul sudah mengatakan kan ada reduksi. Itu karena untuk memudahkan kira-kira dari sisi birokrasi. Tapi harusnya ada ruang-ruang kreativitas yang tetap dibuka. Yang itu sangat kontekstual di lapangan.
Sehingga misalnya ukuran-ukuran akreditasi dan lain-lain harusnya itu juga terbuka untuk faktor-faktor kontekstual. Karena kalau tidak, maka lagi-lagi ada tirani meritokrasi ya itu bahasa. Jadi meritokrasi itu bisa menjadi tirani. Kenapa? Karena kita ingin menjalankan meritokrasi dengan asumsi yang tidak tersedia di lapangan. Meritokrasi itu menjadi adil, setara ketika semuanya dalam kondisi yang sudah serupa. Tetapi ketika ada ketidakadilan di sana, maka meritokrasi itu akan mendiscourage atau mendemotivasi kawan-kawan kita yang belum beruntung. Nah, sehingga ini tampaknya juga penting. Saya kalau menggunakan kata-kata meritokrasi sekarang agak hati-hati, Bu Bapak. Karena itu kita bisa menjadi tirani. Kenapa? Karena yang ngomong orang Jawa, orang Jogja di kota yang besar, ini menjadi tirani untuk kawan-kawan kita yang tidak beruntung dalam banyak konteks. Nah, sehingga meritokrasi itu monggo Ibu Bapak kita pahami tidak selalu menjadi pilihan terbaik. Kadang kita perlu afirmasi supaya kita melandaikan lapangan permainan. Karena kalau tidak akan ada kesenjangan yang luar biasa dan lagi-lagi itu bukan sesuatu yang kita inginkan bersama-sama. Saya kirim salam takdim untuk Pak Mage dan kawan-kawan di Papua. Ya. Saya kembalikan kepada Bu Listia ya. Baik, terima kasih Pak Fatul Wahid. Bapak Ibu sekalian, sayang sekali waktu kita sudah selesai. Tapi apa yang diperbincangkan pada malam hari ini sesungguhnya bagian yang perlu terus-menerus kita lantangkan dalam istilahnya Pak Fatul Wahid. Ya. Karena komunitas kecil yang berusaha untuk menghayati nilai-nilai dan sesuatu yang harusnya menjadi energi, menjadi jiwa dalam proses-proses pendidikan apabila tidak terus-menerus dilantangkan, disuarakan di semua kesempatan, di banyak ruang, itu bisa redam oleh berbagai cara yang barangkali itu mengandung ketidakjujuran. Dan itu tentu saja bertentangan dengan tujuan dari pendidikan, tujuan dari agama. Beberapa hal yang sempat disampaikan oleh Pak Fatul Wahid, Romo Mulyatno, saya kira bisa kita kembangkan, kita diskusikan di lain kesempatan, baik oleh Pak Piri sendiri maupun di komunitas-komunitas Bapak Ibu sekalian. Dan senang apabila kita secara rutin bisa berkumpul seperti ini, terus mendiskusikan problem-problem, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengupayakan pendidikan yang bermakna bagi kehidupan generasi muda dan bangsa. Dan agensi yang disampaikan tadi oleh Pak Fatul Wahid ini menjadi sesuatu yang penting kita ingat, karena meskipun komunitas-komunitas kecil, meskipun upaya-upaya kecil, tetapi kalau itu dilakukan dalam menyuarakan nilai-nilai, itu bisa mewarnai ya dan mengubah sistem. Jadi saya kira apa yang kita lakukan saat ini meskipun dengan peserta yang tidak banyak, tetapi apabila dilakukan dengan konsisten dan kita juga terus menyuarakan di ruang-ruang yang lain, insya Allah harapan kita bisa mewarnai dan kejujuran bisa menjadi nilai yang bisa kita temui dimanapun. Kira pertemuan kesempatan hari ini tidak berakhir sampai di sini. Dan Bapak Ibu sekali lagi mohon yang menanggapi boleh menuliskan alamatnya di kolom chat dan nanti dari Pak Virus akan ini Bapak Ibu sekalian. Demikian pertemuan pada malam hari ini. Apabila tidak ada hal lain yang ingin disampaikan, saya ingin menutup. Dan kalau Bapak Ibu ingin menyampaikan usulan juga boleh di kolom chat. Dan kalau sekali lagi kalau misalnya Pak Fatul ada yang ingin disampaikan untuk yang terakhir, demikian juga Romo Mul barangkali ada 1-2 patah kalimat, dipersilakan untuk silakan barangkali ada closing statement.
Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Fatul Wahid yang menginspirasi dan teman-teman semua yang hadir memberi energi untuk perjuangan kita berkontribusi bagi pengembangan pendidikan di Indonesia ini dan praktek-praktek baik yang luar biasa dari teman-teman itu menjadi energi dan kekuatan untuk banyak teman yang lain yang ingin belajar bagaimana konsisten seperti Bu Waya dan teman-teman dalam mengembangkan pendidikan alternatif kreatif dalam kebinekaan Indonesia ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Romo Mul. Pak Fatul Wahid. Ya, terima kasih Pak Pirus, terima kasih Romo Mol, terima kasih Bapak semuanya. Saya mendapatkan banyak kawan baru di sini dan optimisme selalu bertumbuh karena ternyata banyak orang yang mempunyai aspirasi serupa, punya kesadaran yang mirip dan ketika itu diorkestrasi, maka saya termasuk yang percaya akan banyak perubahan yang bisa kita lakukan. Terima kasih Pak Rektor Universitas Islam Indonesia, Pak Fatul Wahid dan Romo CB Mulyatno yang sudah memberikan banyak sekali gagasan, penguatan, inspirasi untuk kita terus bersemangat agar pendidikan kita sungguh-sungguh berjalan sebagaimana yang kita harapkan, menjadikan kita sebagai bangsa yang punya kepribadian, punya integritas, dan punya masa depan yang lebih menunjang kemanusiaan dan juga lingkungan hidup yang lebih lestari. Terima kasih dari saya, mohon maaf apabila kekurangannya. Kita akan bertemu lagi dalam percakapan yang akan datang. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Rahayu, salam kebajikan, sadu-sadu untuk kita semuanya. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Mbak Leili dan Buning Christina. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua sehat. Sampai jumpa. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih semuanya ya, Romo Mul, Pak Fatul dan semuanya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Selamat Ya, malam. selamat Terima malam. kasih.